Karena Chen Yuan tak kunjung menunjukkan tanda-tanda menyerah, Smith dan kawan-kawan membawa Lin Sutong lalu memperlihatkannya kepada pria tampan itu, berharap bahwa kehadiran sang mantan terindah akan mampu melunakkan hati Chen Yuan. Mereka mengira bahwa jika Chen Yuan melihat wanita yang pernah ia cintai, ia akan melemah. Mereka berharap bahwa kecemasan Chen Yuan atas keselamatan Lin Sutong akan membuatnya tunduk pada peraturan dari dark web. Namun, semua itu hanyalah kesalahpahaman yang konyol. Nyatanya, Chen Yuan bahkan tidak menunjukkan sedikit pun kepedulian terhadap ancaman pembunuhan terhadap Lin Sutong. Sementara itu, Smith dan kelompoknya yang penuh percaya diri itu justru keliru. Mereka mengira Lin Sutong bisa mematahkan semangat Chen Yuan. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Chen Yuan berubah menjadi senjata mematikan bagi para tentara bayaran dari dark web. Tanpa ragu, Chen Yuan langsung menyerang meskipun Lin Sutong masih berada di antara para musuh. Ia menguji kekuatan para tentara bayaran tanpa memedulikan siapapun yang berada di dekat mereka. Smith dan para anggota yang masih hidup pun tertegun melihat aksi brutal Chen Yuan yang sama sekali tak peduli terhadap keselamatan Lin Sutong. Salah satu dari mereka bahkan mencaci maki dengan penuh emosi. Tak percaya Chen Yuan bisa sekejam itu. Mereka tak habis pikir apakah pria itu benar-benar tak peduli jika Lin Sutong terbunuh di hadapannya. Di sisi lain, hati Lin Sutong mulai dilanda kekacauan. Tatkala Chen Yuan melesatkan tembakan ke arah pasukan musuh tanpa memperhatikan posisinya, ia benar-benar merasa ngeri. Rasa takut bercampur getir membuatnya yakin bahwa Chen Yuan sudah tidak mempedulikannya lagi. Bahkan jika dirinya mati sekalipun, Chen Yuan seakan tak akan pernah menoleh. Pikiran-pikiran itu menghantamnya tanpa henti, membuat semangat hidupnya terkikis. Ia hanya bisa merasa hancur, kecewa, dan putus asa. Sementara itu, posisi Smith dan kelompoknya makin berbahaya. Karena Lin Sutong ternyata tak memiliki nilai penting bagi Chen Yuan. Smith memutuskan untuk mundur. Ia memerintahkan anggota yang masih ingin hidup untuk segera pergi. Dan tentu saja mereka membawa Lin Sutong yang masih mereka harapkan dapat menjadi alat negosiasi terakhir. Setelah mereka masuk ke dalam mobil, kendaraan itu segera melaju menjauh dari lokasi pertempuran. Chen Yuan hanya berdiri memperhatikan kepergian mereka dengan tatapan datar. Pertempuran yang baru saja terjadi telah membuat tubuhnya mengalami luka, terutama di bagian kakinya yang terkena tembakan. Itu menjadi bukti bahwa tubuh immortal yang ia miliki masih belum sempurna. Ia sempat mempertimbangkan untuk mengejar mobil musuh, tetapi kondisi fisiknya yang terluka membuatnya mengurungkan niat. Terlebih, masalah utama sebenarnya sudah selesai. Wang Mengmeng telah berhasil ia selamatkan. Para tentara bayaran tampaknya tidak membawa gadis itu saat mundur. Maka tak ada alasan bagi Chen Yuan untuk terus memburu mereka yang kini telah kehilangan arah. Tak lama Wang Mengmeng pun keluar dari mobil tempatnya dikurung. Begitu melihat Chen Yuan, ia langsung berlari dan memeluk kakaknya dengan air mata bercucuran. Perasaan takut yang selama ini ia tahan akhirnya pecah. Ia menangis sejadi-jadinya, bersyukur karena kakaknya telah menyelamatkan dirinya dari bahaya. Melihat sang adik terus menangis, Chen Yuan berusaha menenangkannya. Namun Wang Mengmeng tiba-tiba terkejut ketika menyadari adanya luka tembak di kaki kakaknya. Kekhawatiran dan rasa bersalah langsung menyelimuti dirinya. Ia tahu bahwa luka itu muncul karena sang kakak mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkannya. Chen Yuan pun menyuruh Wang Mengmeng untuk tidak terlalu khawatir. Baginya, luka di kaki itu hanyalah luka ringan. Ia lalu menunduk dan dengan tangan kosong mencabut peluru yang masih tertanam di kakinya. Setelah itu, ia memperlihatkan peluru yang sudah penyok membuktikan seberapa keras dan kuat tubuhnya. Tulangnya begitu kokoh hingga peluru pun tak bisa menembus dengan sempurna. Ia lalu mulai mencoba membuat Wang Mengmeng tenang. Ia mengatakan bahwa dirinya telah melatih teknik pelindung tubuh besi para pelindung penghabisan, dan karena itu ia akan baik-baik saja. Wang Mengmeng yang masih terisak segera merobek sebagian pakaiannya untuk membalut luka sang kakak. Di tengah tindakannya itu, ia tak bisa menahan perenungan. Baginya, pengorbanan besar yang dilakukan Chen Yuan terasa sangat dalam. Ia sadar bahwa semua itu terjadi karena mereka adalah kakak beradik. Namun sebuah keraguan muncul dalam hatinya. Ia bertanya-tanya, jika suatu hari nanti Chen Yuan tahu bahwa mereka sebenarnya bukan saudara kandung, apakah ia masih akan rela mempertaruhkan nyawa untuknya? Pertanyaan itu menggantung dalam benaknya, membuat Wang Mengmeng semakin risau. Ia merasa bahwa tanpa ikatan darah, mustahil Chen Yuan mau melakukan semua ini. Namun meski begitu, Wang Mengmeng tetap ingin berada di sisi kakaknya. Ia bersedia menyandang status adik meski hatinya menyimpan perasaan berbeda. Perasaan yang lebih dari sekadar kasih sayang saudara, ia mencintai Chen Yuan layaknya seorang wanita mencintai pria. Dan demi bisa tetap berada di sisi Chen Yuan, ia rela memendam semua itu. Sementara itu, sistem anjing penjilat mulai memindai perasaan Wang Mengmeng yang terus meningkat terhadap Chen Yuan.
Nilai kesukaan yang tercatat semakin bertambah. Di dalam hatinya, Wang Mengmeng bertekad untuk tidak meninggalkan Chen Yuan, apapun yang terjadi. Terlarut dalam perasaannya sendiri, ia kembali memeluk Chen Yuan. Dalam pelukan itu, ia berharap kebersamaan mereka tetap seperti ini selamanya. Dan karena luapan emosi itu, sistem pun mengeluarkan pengumuman kepada Chen Yuan, pengguna sistem anjing penjilat. Target Wang Mengmeng sangat tersentuh oleh tindakan pengorbananmu. Nilai kesukaan melebihi 99 poin. Hadiah, peningkatan 20 poin. Chen Yuan hanya bisa menggerutu kesal dalam hati, menyuruh sistem diam dan berhenti mengganggunya. Namun sikap kakaknya yang tiba-tiba kesal membuat Wang Mengmeng bingung. Ia tak mengerti mengapa Chen Yuan mendadak terlihat jengkel sendiri. Wang Mengmeng lalu bertanya soal keberadaan Lin Sutong karena ia sempat mengira bahwa wanita itu adalah orang penting bagi Chen Yuan. Itulah mengapa Lin Sutong diculik dan dijadikan alat negosiasi demi mempersulit posisi sang kakak. Chen Yuan pun menjawab dengan tenang menjelaskan bahwa Lin Sutong masih bersama para tentara bayaran. Mendengar kabar bahwa Lin Sutong masih berada di tangan musuh, Wang Mengmeng mulai curiga. Ia mengira bahwa alasan kakaknya tampak murung adalah karena merasa bersalah, tak sempat menyelamatkan Lin Sutong. Ia pun mencoba menebak isi hati Chen Yuan yang diyakininya sedang didera badai emosi. Meskipun Chen Yuan tak mengucap sepatah kata pun soal Lin Sutong, bukan berarti ia benar-benar tak peduli. Hanya saja, Wang Mengmeng tahu betul bahwa kakaknya bukan tipe yang menunjukkan kepanikan secara terang-terangan. Bahkan dalam situasi pelik, sikapnya selalu terlihat tenang dan santai. Namun yang tidak diketahui Wang Mengmeng adalah bahwa Chen Yuan sama sekali tak menganggap penting keberadaan Lin Sutong. Karena tak memahami latar belakang hubungan mereka, Wang Mengmeng pun salah paham, sama seperti para anggota Dark Web. Sementara itu, Chen Yuan justru memikirkan betapa konyolnya tindakan orang-orang dari kelompok bayaran tersebut. Baginya, mereka sudah gila. Mereka malah meninggalkan Wang Mengmeng yang jelas-jelas lebih penting dan memilih menyandera Lin Sutong. Padahal secara strategis itu sangatlah bodoh. Chen Yuan tidak habis pikir mengapa para tentara bayaran malah repot-repot membawa kabur Lin Sutong. Menyandera wanita itu tidak masuk akal sama sekali. Dark Web benar-benar salah mengira siapa yang seharusnya dijadikan target prioritas. Mereka telah menyandera orang yang salah. Faktanya, Dark Web memutuskan untuk lebih memprioritaskan Lin Sutong karena mereka mendapatkan informasi bahwa Wang Mengmeng bukan adik kandung Chen Yuan. Maka mereka pun menganggap Wang Mengmeng tidak begitu penting. Sebaliknya, karena mereka menyangka Lin Sutong adalah mantan kekasih yang masih bersemayam dalam hati Chen Yuan, mereka merasa wanita itulah yang paling pantas dijadikan alat negosiasi. Sejak awal kelompok bayaran itu sudah salah paham. Sementara Chen Yuan menganggap tindakan mereka sangat konyol, mobil yang membawa Lin Sutong terus melaju cepat. Mereka menduga bahwa Chen Yuan akan mengejar, namun hingga saat itu belum terlihat ada tanda-tanda mobil mereka dibuntuti. Smith pun sempat memastikan lagi apakah Chen Yuan benar-benar tidak mengejar. Salah satu anggota tim merasa lega dan mengira bahwa mereka telah lolos. Mereka menduga bahwa Chen Yuan mungkin tidak bisa mengejar karena kondisinya yang terluka. Bagi mereka itu penjelasan yang paling masuk akal. Meski begitu, Smith dan rekan-rekannya tetap meyakini bahwa Lin Sutong adalah sosok penting yang dapat membuat Chen Yuan panik. Mereka pun melanjutkan obrolan tentang kekuatan luar biasa Chen Yuan yang terasa tidak masuk akal bagi manusia biasa. Betapa mengerikannya pria itu. Ia telah membantai lebih dari 30 dari mereka. Salah satu dari mereka bahkan menyebutnya iblis. Jika saja Chen Yuan tidak terluka, maka ia pasti tak akan terkalahkan. Dan kini, karena Sandera terpenting masih ada di tangan mereka, mereka percaya masih ada peluang untuk membalikkan keadaan. Smith pun memerintahkan rekan-rekannya untuk segera menghubungi kantor pusat. Mereka memerlukan bala bantuan guna menjaga Lin Sutong dengan lebih ketat. Di sisi lain, Lin Sutong yang mendengar bahwa Chen Yuan terluka justru merasa sedih sekaligus lega. Ia sempat menyangka bahwa Chen Yuan sudah tidak memedulikannya lagi. Namun jika benar Chen Yuan tidak menyelamatkannya karena terluka, maka ia merasa tenang. Ia mulai yakin bahwa dirinya masih memiliki arti di mata Chen Yuan. Ironisnya, semua itu hanya angan-angan Lin Sutong semata. Ia hanya mendengar ocehan para tentara bayaran yang juga mengira bahwa Chen Yuan tidak mengejar karena luka di tubuhnya. Kenyataannya, semua itu tidak benar. Namun memikirkan sisi Chen Yuan yang tampak dingin di luar, namun sebenarnya lembut di dalam membuat Lin Sutong teringat pada masa lalu mereka. Sebuah kenangan muncul begitu jelas di benaknya ketika mereka pernah mampir ke sebuah restoran kepiting pedas. Saat itu, Lin Sutong dihajar habis-habisan oleh pria yang menjadi penyebab perpisahannya dengan Chen Yuan. Namun Chen Yuan melindunginya tanpa ragu.
Ia memberikan pelajaran keras pada pria kasar itu. Tak berhenti di situ, ketika ibu Lin Sutong harus menjalani perawatan dan membutuhkan biaya besar untuk operasi, Chen Yuan langsung bertindak. Dalam kondisi sulit itu, Chen Yuan menginvestasikan 10 miliar untuk mendirikan yayasan amal. Berkat yayasan itu, semua pasien, termasuk ibu Lin Sutong yang menderita penyakit kritis, mendapatkan perawatan medis secara gratis. Semua kebaikan hati Chen Yuan tertanam kuat dalam ingatan Lin Sutong. Begitu dalam hingga hatinya pun meledak dalam bisikan batin. Ia berteriak dalam hati, berjanji akan mencintai Chen Yuan selamanya sampai mati. Perasaan yang meledak itu pun langsung mengaktifkan sistem anjing penjilat. Sistem memberikan pengumuman, target Lin Sutong telah ditaklukkan oleh kebaikan hati sang host. Ia kini berkembang menjadi wanita penjilat yang sempurna. Hadiah 50 poin peningkatan untuk host. Deskripsi dari sistem pun mencengangkan, penjilat sempurna, tidak pernah menyerah, mentoleransi semua sifat buruk dari host, tidak memiliki tujuan akhir, memaafkan semua kesalahan sang host, dan bersedia memenuhi seluruh keinginannya. Host tidak perlu lagi berusaha menipu target, karena kini target yang akan menipu dirinya sendiri. Chen Yuan langsung syok. Histeris dalam hati saat melihat notifikasi sistem yang menampilkan data Lin Sutong sebagai penjilat sempurna. Bahkan poin yang ditunjukkan Lin Sutong telah melebihi angka 100. Dari situlah Chen Yuan menyadari bahwa angka 100 bukanlah batas akhir. Nilai kesukaan bisa lebih tinggi dari itu. Ia benar-benar tak habis pikir mengapa Lin Sutong bisa sampai sebegitu tergila-gilanya padanya. Padahal selama ini ia benar-benar telah mengabaikannya. Ia tak pernah menunjukkan perhatian, bahkan tampak tak peduli secara terang-terangan. Kini ia sadar tidak ada batas bagi seseorang untuk menjadi penjilat. Ia bahkan tidak tahu seberapa jauh seseorang bisa jatuh hati tanpa syarat. Bayangan Chen Yuan terhadap Lin Sutong perlahan berubah. Perempuan itu kini benar-benar sudah melampaui batas kewajaran sebagai seorang penjilat. Tanpa menunggu lama, Chen Yuan pun kembali melajukan mobilnya. Mereka tiba di hotel, tempat di mana Xiaoli sudah menanti dengan penuh harap. Di kamar itu, Xiaoli hanya mengenakan handuk untuk menutupi tubuhnya, berencana memberikan kejutan yang panas dan menggoda. Ia sengaja berdandan seperti itu karena mendengar kabar bahwa bos yang ia puja-puja akan segera datang. Chen Yuan memang sempat menyuruh Xiaoli menyiapkan kamar, tetapi ia lupa memberikan informasi lengkap bahwa kamar itu sebenarnya ditujukan untuk dirinya dan Wang Mengmeng. Kesalahpahaman pun terjadi. Alih-alih memahami maksud Chen Yuan dengan benar, Xiaoli malah tenggelam dalam khayalan liar. Ia menafsirkan perintah itu sebagai ajakan untuk menghabiskan malam penuh gairah bersama sang bos. Dalam imajinasinya, Chen Yuan akan memeluknya dengan penuh kehangatan, memulai malam romantis yang ia anggap sebagai awal kehidupan baru sebagai istri sang bos. Dengan mata berbinar, Xiaoli memperhatikan pakaian dalam yang telah ia siapkan, meyakini bahwa malam itu akan menjadi titik balik hidupnya. Ia percaya, jika bisa tidur bersama Chen Yuan, maka keberuntungan akan menghampiri dan membawanya ke puncak kemakmuran. Sementara itu, sosok yang ia khayalkan tengah dipapah oleh Wang Mengmeng karena luka tembak di kaki Chen Yuan. Mereka akhirnya sampai di kamar yang Xiaoli siapkan dengan penuh kesalahpahaman. Chen Yuan memberikan kartu akses kepada Wang Mengmeng untuk membuka pintu kamar. Di dalam kamar, Xiaoli telah bersiap mengenakan pakaian dalam pilihan, lengkap dengan aksesoris yang membuat penampilannya menggoda maksimal. Dalam hati, ia tak sabar untuk memulai momen ayang-ayangan dengan bosnya. Dan tepat saat itu, pintu terbuka. Dengan penuh percaya diri dan tampilan super seksi, Xiaoli menyambut kedatangan Chen Yuan. Namun, ia mendadak terpaku. Tatapannya membentur kenyataan pahit, Chen Yuan tidak datang sendirian. Ada Wang Mengmeng bersamanya. Chen Yuan dan Wang Mengmeng langsung terkejut melihat penampilan Xiaoli yang begitu menggoda. Di sisi lain, Xiaoli pun langsung kehilangan kata-kata. Wang Mengmeng sontak menjerit histeris, wajahnya memerah karena malu. Ia merasa seperti mengganggu kencan panas sang kakak. Sambil meminta maaf dengan tergesa, Wang Mengmeng mundur beberapa langkah. Chen Yuan sendiri hanya bisa terdiam, tak tahu harus berkata apa. Ia lalu bertanya mengapa Xiaoli berada di kamar itu, padahal kamar tersebut dipesan untuk dirinya dan Wang Mengmeng. Xiaoli hanya bisa tertunduk. Ia menyadari bahwa dirinya telah salah memahami maksud dari Chen Yuan. Rasa malu yang membuncah membuatnya tidak mampu menjelaskan apa-apa. Akhirnya, ia hanya bisa meminta maaf dan segera berlari secepat mungkin dari tempat itu. Setelah kepergian Xiaoli, Wang Mengmeng bertanya pada sang kakak tentang siapa wanita itu. Ia menebak mungkin wanita itu adalah salah satu karyawan. Chen Yuan hanya menjawab singkat, mengakui bahwa mungkin Xiaoli terlalu mendalami peran yang ia berikan.
Dalam hati, Chen Yuan menyadari bahwa Xiaoli menginginkan lebih dari sekadar hubungan profesional. Ia mengerti bahwa Xiaoli ingin menjadi kekasihnya, bukan sekadar bawahan, yang membuatnya heran mengapa Xiaoli mendekatinya dengan semangat seperti itu, padahal ia sudah memiliki pacar. Bagi Chen Yuan, tindakan seperti itu sangat menjijikkan. Ia tidak bisa menerima perempuan yang mengkhianati pasangannya, apalagi setelah ia sendiri pernah dikhianati Lin Sutong, yang memilih pria kaya dibanding tetap bersamanya. Keesokan paginya, suasana di sebuah kasino di Las Vegas begitu riuh. Ada perbincangan hangat seputar insiden yang mengacaukan tempat judi ternama itu. Insiden tersebut menyebabkan pergantian kepemimpinan dan perombakan total dalam sistem manajemen. Tak hanya bos yang diganti, tetapi jajaran staf dan pemegang saham pun turut berganti. Banyak orang penasaran siapa sosok misterius yang kini memimpin kasino tersebut. Rumor beredar bahwa bos barunya adalah pria tua dari Asia yang memiliki aura misterius. Hebatnya lagi, pria itu mampu mengubah uang $1.000 menjadi miliaran hanya dalam waktu singkat. Bahkan kecepatannya dalam menghasilkan uang melampaui para perampok bank. Desas-desus itu membuat banyak orang membayangkan sosok Chen Yuan dalam penyamaran sebagai Huang Tianba. Mereka tidak hanya menggosipkan kehebatannya, tetapi juga menjadi penggemar fanatik. Di antara mereka, Huang Tianba bahkan mulai dianggap sebagai dewa. Dari Las Vegas, kisah beralih ke kota Shanghai. Di sana, Chen Yuan dan Wang Mengmeng baru saja tiba di bandara internasional. Setelah turun dari pesawat, Chen Yuan menasihati adiknya agar lebih giat belajar ketika kembali ke universitas. Wang Mengmeng mengangguk siap mematuhi petuah sang kakak. Ia juga berjanji bahwa ke depannya ia akan lebih berhati-hati dalam bertindak dan mengambil keputusan. Ia tak ingin lagi menyusahkan kakaknya seperti sebelumnya. Di tengah percakapan itu, Wang Mengmeng tiba-tiba mencemaskan nasib Lin Sutong yang masih berada dalam cengkeraman dark web. Ia khawatir Lin Sutong akan dijadikan alat untuk memancing Chen Yuan ke dalam perangkap. Kekhawatiran itu langsung terkonfirmasi ketika sebuah pesan masuk ke ponsel Chen Yuan. Pesan itu berisi informasi bahwa Lin Sutong ada di tangan dark web. Jika Chen Yuan tidak ingin wanita itu terluka, maka ia harus datang ke New York untuk melakukan negosiasi. Apabila ia menolak, maka ia harus siap menerima konsekuensi yang akan menimpa Lin Sutong. Mendengar isi pesan itu, Chen Yuan hanya bisa menghela napas panjang. Ia menganggap orang-orang dari dark web benar-benar gila. Mereka masih berpikir bahwa hidup dan mati Lin Sutong berarti sesuatu baginya, padahal tidak sama sekali. Sementara itu, Wang Mengmeng tampak penasaran siapa sebenarnya yang mengirim pesan ke ponsel kakaknya. Namun Chen Yuan tidak mengatakan hal sebenarnya. Ia hanya menjawab santai bahwa pesan itu hanyalah spam dari Tiongkok. Kisah pun beralih ke Amerika Serikat, tempat di mana Tuan X tengah menantikan respons dari Chen Yuan terhadap ancaman yang mereka kirimkan. Karena balasan tak kunjung diterima, para anggota dark web mulai merasa cemas. Mereka takut Tuan X akan marah besar. Meski dengan perasaan tidak enak, mereka tetap harus menyampaikan kabar itu. Dengan berat hati, salah satu anggota melaporkan bahwa Chen Yuan tidak memberikan respons apapun terhadap pesan mereka. Tuan X pun langsung naik pitam. Ia memerintahkan agar segera mengirimkan video tentang Lin Sutong. Kali ini mereka telah menyiapkan 300 tentara, bayaran lengkap dengan rudal dan kendaraan lapis baja. Dengan keyakinan penuh, Tuan X menyatakan bahwa mereka akan membunuh Chen Yuan. Anggotanya segera bergerak menjalankan perintah, namun ancaman tersebut ternyata sia-sia. Nomor mereka sudah diblokir oleh Chen Yuan, tak satu pun pesan dapat dikirimkan. Situasi ini membuat Tuan X dan bawahannya kebingungan. Mereka tak menyangka akan diblokir begitu saja. Salah satu dari mereka mempertanyakan keberanian Chen Yuan. Bagaimana bisa dia bertindak begitu seolah tidak peduli terhadap Lin Sutong yang sedang disandera? Dari mana datangnya kepercayaan diri itu? Tuan X pun dibuat tidak habis pikir. Ia mulai curiga, apakah ini bagian dari rencana Chen Yuan? Apa sebenarnya yang hendak dilakukan pria itu? Sementara mereka larut dalam kegelisahan dan prasangka, Chen Yuan sedang duduk santai di dalam mobil, merasa geli terhadap kelakuan kelompok dark web yang menjadikan Lin Sutong sebagai alat ancaman. Padahal Chen Yuan benar-benar tidak peduli apakah Lin Sutong hidup atau mati. Di tempat lain, tepatnya di kantor pusat Sendian Group, proses pemecatan terhadap para mata-mata yang namanya diberikan oleh Ken Ken tengah berlangsung. Salah satu dari mereka adalah Jimmy. Jimmy menolak keputusan itu. Ia tak terima dipecat begitu saja. Dengan penuh emosi, ia meluapkan protes. Ia merasa posisinya di tingkat 4 membuatnya tidak bisa dipecat tanpa persetujuan dari Direktur Zhou. Namun wanita yang menjadi perwakilan manajemen menjawab dengan tenang.
Ia memberitahu bahwa Direktur Zhou juga sudah dipecat. Jimmy pun terkejut, bukan main. Ia tak menyangka bahwa pemecatan tak hanya menimpa dirinya, tetapi juga orang-orang yang ia percaya. Meski begitu, ia tetap menuntut penjelasan dan pertanggungjawaban dari pihak perusahaan. Di sisi lain, Ken Kin merasa bersalah telah menjadikan anteknya sendiri, Li Jiamo, sebagai umpan untuk membuat Chen Yuan percaya padanya. Ia menghela napas panjang, mengingat betapa keras usahanya hingga harus mengorbankan orang-orangnya sendiri. Tapi mau bagaimana lagi? Semua orang kepercayaan Li Jiamo memang harus disingkirkan. Dalam benaknya, Ken Qian berharap agar upaya ini bisa membuat Chen Yuan yakin sepenuhnya bahwa dirinya telah memutus hubungan dengan keluarga Li. Dengan demikian, Ken Qian bisa menjadi orang dalam kepercayaan Chen Yuan. Setelah berada di dalam, barulah ia akan melaksanakan rencananya untuk menjatuhkan pria itu. Setidaknya, Ken Qian ingin membuat Chen Yuan bangkrut. Yang tidak disadari oleh Ken Qian, justru dirinya tengah masuk ke dalam perangkap yang telah dirancang oleh Chen Yuan. Tujuan Chen Yuan sejak awal memang ingin membuat Ken Qian menghamburkan uang sebanyak mungkin. Semakin boros, maka semakin kaya pula Chen Yuan. Tak lama kemudian, masalah kembali datang. Setelah resmi menjabat sebagai CEO, Ken Qian menerima laporan bahwa perusahaan yang kini dipimpinnya mulai mengalami kekacauan. Direktur Feng dan Direktur Zhang menyatakan keinginan untuk menghentikan kontrak kerja sama dengan Sendian Group. Bahkan manajer keuangan yang juga ingin keluar dari perusahaan mengancam akan membawa serta sekelompok artis. Dengan santai, Ken Qian mempersilakan semua pihak yang ingin keluar untuk segera hengkang. Ia begitu yakin bahwa Sendian Group tetap akan bertahan, bahkan tanpa dukungan mereka. Namun, salah satu staf memperingatkan bahwa situasinya tidak sesederhana itu. Ia menjelaskan bahwa seluruh perusahaan sudah mulai panik. Beberapa pemegang saham bahkan mengancam akan mundur. Meski begitu, Ken Qian tetap tenang. Ia memberi instruksi untuk tidak panik menghadapi pemutusan kontrak dan pemecatan. Kompensasi akan diberikan sesuai ketentuan. Fokus utama mereka adalah menjaga stabilitas internal sebelum menghadapi ancaman eksternal. Ia menyuruh staf itu pergi, lalu tersenyum puas. Dalam benaknya, rencana menghancurkan Sendian Group tampaknya berjalan lebih mulus dari yang ia duga. Ia bahkan tak sabar menantikan momen saat Chen Yuan melihat perusahaan yang diakuisisinya runtuh dalam sekejap. Namun di tengah kegembiraannya, telepon di kantor berdering. Ketika ia mengangkatnya dan mendengar suara di ujung sana, ia langsung tahu bahwa itu adalah Li Jiamo. Dengan nada sinis, ia bertanya apa yang membuat Li Jiamo meneleponnya secara mendadak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Ucapan itu membuat Li Jiamo murka. Ia merasa bahwa setelah Ken Qian menjabat sebagai CEO, pria itu mulai bersikap sombong. Bahkan untuk menghubunginya pun, Li Jiamo harus meminta izin lebih dulu. Sontak Ken Qian panik. Ia menyadari telah membuat Li Jiamo kesal dan buru-buru meminta maaf. Ia menjelaskan bahwa semua ini hanya salah paham. Namun, Li Jiamo tidak peduli dengan penjelasan apapun. Yang ia inginkan hanyalah jawaban atas semua pertanyaannya. Setelah menyampaikan peringatannya, Li Jiamo langsung menanyakan pada Ken Qian apakah benar dia yang memecat Jimmy dan Direktur Zhou. Sebab, jika itu memang dilakukan oleh Ken, maka tindakannya sungguh keterlaluan. Itu sama saja seperti melawan langsung orang-orang yang bekerja di bawah perintah Li Jiamo. Ken Qian buru-buru memberikan klarifikasi. Ia mengatakan bahwa semua itu ia lakukan demi Li Jiamo sendiri. Ia juga mengakui bahwa dirinya tidak memiliki pilihan lain. Jika ia tidak memecat orang-orang itu, bagaimana mungkin Li Jiamo bisa mempercayainya untuk mendekati Chen Yuan? Apalagi Ying Shuang selalu mengawasi setiap gerak-geriknya. Memberikan daftar nama mata-mata adalah satu-satunya cara agar ia bisa menjalankan misi sebagai mata dan telinga Li Jiamo. Ken Qian pun meyakinkan tuan muda bahwa kesetiaannya sangatlah tulus, ibarat pilar yang menembus langit dan membumi. Begitu besar dedikasinya. Mendengar hal itu, Li Jiamo akhirnya melunak. Ia tidak lagi ngambek, tetapi ia memberi satu peringatan keras. Ia meminta Ken Qian untuk tidak mengikuti jejak Ying Shuang yang akhirnya memilih berkhianat. Untuk saat ini, ia akan mempercayai Ken Qian, namun ia juga menekankan agar Ken Qian selalu mengingat siapa yang telah membesarkannya dan memberikan segalanya. Jika sampai dikhianati, maka Li Jiamo tidak akan membiarkan Ken Qian lolos begitu saja. Ancaman itu membuat air mata Ken Qian menetes. Ia merasa usahanya telah dianggap remeh. Ia benar-benar kecewa karena perjuangannya masih saja dipandang dengan keraguan. Sementara itu, Chen Yuan dan Wang Mengmeng telah tiba kembali di kota Shanghai. Mereka langsung pulang ke apartemen Thomson Riviera. Setibanya di sana, mereka disambut oleh Lin Zilo. Sudah lama tidak bertemu, Lin Zilo sangat cemas karena Wang Mengmeng menghilang seperti Bang Taib yang tak kunjung pulang. Begitu melihat Wang Mengmeng, Lin Zilo langsung memeluknya dengan lega. Ia mengungkapkan betapa khawatirnya ia selama ini.
Wang Mengmeng pun meminta maaf dengan tulus karena telah membuatnya khawatir. Ia menyesal karena tidak mendengarkan nasihat Lin Zilo agar membawa pengawal. Kelalaiannya telah membuat dirinya menjadi celah yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang mengincar kakaknya. Setelah kerinduan terobati, Lin Zilo mengaku sudah lama tidak bertemu dengan Chen Yuan. Ia mengaku rindu dan sambil memamerkan sisi imutnya, ia mendekat dengan suara manja. Chen Yuan pun tak kuasa menahan debaran di dadanya. Siapa yang bisa menolak pesona Lin Zilo? Chen Yuan hanya bisa bergumam dalam hati bahwa ini terlalu menggemaskan. Tak lama kemudian ia mendekat dan masuk dalam pelukan Lin Zilo. Keduanya saling bertatapan dengan tatapan manja, menciptakan suasana yang lembut dan penuh getaran. Dalam momen itulah Lin Zilo mengungkapkan kekecewaannya karena Chen Yuan tidak kunjung mengunjunginya. Padahal Senian Group dan apartemen Thomson Riviera berada di kota yang sama. Karena tak kunjung datang, Lin Zilo sempat merasa bahwa Chen Yuan sudah tidak menyukainya lagi. Chen Yuan buru-buru membantah. Ia meyakinkan Lin Zilo bahwa keberadaannya sangat berarti. Bahkan dengan suara lembut, ia memanggilnya dengan panggilan sayang, Yolo yang paling lucu. Ia mengatakan bahwa Lin Zilo tidak perlu khawatir karena kini ia telah kembali ke sisinya. Kemesraan itu membuat Wang Mengmeng kesal. Sebagai adik, sebenarnya ia tidak punya alasan untuk cemburu, tapi tetap saja perasaannya kacau. Daripada terus merasa terganggu, ia memilih mundur dan mengatakan ingin beres-beres kamar sebagai alasan. Chen Yuan dan Lin Zilo pun tersadar bahwa mereka hampir melupakan kehadiran Wang Mengmeng. Chen Yuan mencoba membujuk sang adik agar tidak terburu-buru. Tapi Lin Zilo yakin bahwa Wang Mengmeng sengaja memberikan mereka waktu berdua. Maka ia langsung mengajak Chen Yuan masuk ke kamarnya, katanya, untuk memberikan hadiah. Tindakan agresif Lin Zilo membuat Chen Yuan kaget, tapi ia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan. Maka ia pun menerima ajakan itu. Tak lama kemudian mereka tiba di dalam kamar. Dengan wajah polosnya, Chen Yuan bertanya soal hadiah yang dijanjikan. Namun, ia segera menyadari bahwa hadiah itu bukan benda biasa. Kecurigaannya semakin kuat ketika Lin Zilo mengunci pintu kamar dari dalam. Chen Yuan langsung panik. Untuk mencairkan suasana, ia mencoba membahas aroma harum ruangan. Ia bertanya parfum apa yang dipakai oleh Lin Zilo hingga wanginya begitu menenangkan. Tapi itu semua hanya basa-basi untuk mengalihkan rasa groginya. Sayangnya Lin Zilo tidak membiarkan suasana dingin. Ia justru memperlihatkan sisi imutnya dengan cara yang lebih mematikan. Senyumannya begitu menggoda, membuat wajah Chen Yuan memerah seperti tomat. Kemudian, dengan suara lembut dan penuh keberanian, Lin Zilo mengatakan bahwa dirinya adalah hadiah untuk Chen Yuan. Chen Yuan terperanjat melihat Lin Zilo hanya mengenakan bikini. Tubuhnya yang indah terpampang jelas di depan mata. Godaan itu terlalu kuat. Chen Yuan akhirnya tidak mampu lagi menahan diri. Ia pun akhirnya jujur pada dirinya sendiri tentang perasaan yang selama ini ia pendam terhadap Lin Zilo. Chen Yuan menatap Lin Zilo dengan penuh kelembutan, lalu mengucapkan terima kasih karena Lin Zilo bersedia menyerahkan diri sepenuhnya. Bagi Chen Yuan, momen ini adalah perwujudan dari impiannya untuk menyatu dengan gadis imut yang selama ini ia kagumi. Dengan tatapan manja yang hanya dimiliki seorang pria yang jatuh cinta, Chen Yuan menyentuh wajah Lin Zilo perlahan sebelum akhirnya mendaratkan ciuman hangat di bibirnya. Mereka pun larut dalam keintiman yang mengalir tanpa penghalang. Di sisi lain, Wang Mengmeng tengah menunggu mereka dengan perasaan yang tidak menentu. Sudah 10 menit berlalu, namun Chen Yuan dan Lin Zilo belum juga kembali dari kamar. Ia tidak tahu bahwa mereka tidak hanya bermesraan biasa, tetapi telah terlibat dalam hubungan fisik yang begitu dalam. Penuh kecemasan, Wang Mengmeng bertanya-tanya mengapa kakaknya dan sahabatnya menghilang begitu lama. Ia bahkan tidak tahu bahwa mereka sedang berada di kamar Lin Zilo, bukan di ruang tamu seperti yang ia kira. Tiba-tiba terdengar jeritan samar dari arah kamar membuat Wang Mengmeng terkesiap. Suara itu memecah keheningan. Ia mendengar suara rintihan lembut dari dalam kamar membuatnya terdiam membeku. Dari kata-kata yang samar, Wang Mengmeng menyadari bahwa kakaknya dan sahabatnya sedang melakukan sesuatu yang sangat intim. Tubuhnya kaku, jiwanya seakan ambruk. Sejak mengetahui bahwa dirinya tidak memiliki hubungan darah dengan Chen Yuan, perasaan cintanya pada pria itu mulai tumbuh tanpa kendali. Cinta yang sebelumnya ia tahan perlahan tumbuh dan mekar. Namun kini sosok pria yang ia kagumi sedang berada di pelukan sahabatnya. Bukan sekadar pelukan biasa, tapi hubungan yang sangat dalam dan tak bisa dibantah lagi. Tangis pun mengalir perlahan, air mata memenuhi wajahnya. Dalam keheningan itu, Wang Mengmeng hanya bisa memeluk dirinya sendiri. Malam itu menjadi malam yang sangat gelap bagi hatinya. Ia merasa kesepian dalam penderitaan yang ia sembunyikan rapat-rapat. Di sudut sunyi, ia terus menangis dalam diam. Ia tahu betul bahwa Lin Zilo memang menyukai Chen Yuan sejak lama. Maka hubungan fisik antara mereka berdua terasa masuk akal. Lin Zilo memang pantas mendapatkannya.
Namun dirinya, Wang Mengmeng hanya seorang adik, bahkan bukan adik kandung. Mana mungkin ia memiliki hak untuk mencintai Chen Yuan layaknya seorang wanita mencintai pria? Statusnya terlalu rumit untuk dijelaskan, terlalu menyakitkan untuk diterima. Dalam keputusasaan itu, Wang Mengmeng menyadari satu hal. Selama ini ia mencoba memonopoli cinta Chen Yuan melalui kebohongan. Ia bersembunyi di balik status seorang adik, berharap tetap bisa berada di sisi pria yang ia cintai. Tapi sekarang ia merasa tidak memiliki hak sedikit pun untuk memprotes hubungan siapapun dengan kakaknya. Dengan langkah lemah, Wang Mengmeng menjauh dari kamar tempat Chen Yuan dan Lin Zilo menyatu. Ia tak sanggup mendengar suara-suara yang terus menghancurkan hatinya. Malam itu benar-benar ia lalui dengan luka batin yang menganga. Esok paginya, Lin Zilo mengantar Wang Mengmeng ke kampus. Namun karena semalaman ia melayani Chen Yuan dengan sepenuh tenaga, tubuhnya terasa pegal luar biasa. Saat turun dari mobil, ia bahkan sempat kesulitan melangkah. Wang Mengmeng meski mengetahui apa yang terjadi, memilih berpura-pura tak tahu. Ia bertanya dengan polos apakah Lin Zilo sedang tidak enak badan. Lin Zilo yang malu tidak mungkin mengaku bahwa rasa sakitnya akibat aktivitas panas semalam. Maka ia hanya mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Namun pertanyaan Wang Mengmeng selanjutnya justru membuat Lin Zilo makin panik. Ia memuji betapa Lin Zilo tampak lebih cantik hari itu dengan kulit yang terlihat lebih cerah dan bercahaya. Tentu saja Wang Mengmeng tahu jawabannya, tapi ia hanya berpura-pura tidak paham. Lin Zilo yang terlalu jujur menjawab bahwa tadi pagi ia sempat berpikir tak akan bisa bangun dari tempat tidur. Tapi anehnya saat bangun, tubuhnya justru terasa lebih bertenaga dari sebelumnya. Jawaban polos itu justru menjadi bukti yang tak terbantahkan di mata Wang Mengmeng bahwa hubungan antara sahabat dan kakaknya telah melampaui batas. Tiba-tiba seseorang datang mendekati mereka. Seorang wanita tua dengan wajah marah langsung menampar Wang Mengmeng tanpa penjelasan apapun. Wang Mengmeng terkejut, syok seketika. Ia tak pernah merasa mengganggu rumah tangga orang lain, tapi perlakuan yang diterimanya tak ubahnya seperti seorang perusak hubungan. Wanita tua itu memaki Wang Mengmeng dengan kata-kata kasar yang menusuk harga dirinya. Lin Zilo yang menyaksikannya langsung tidak terima. Ia membalas omelan si nenek dengan tajam, menyebut bahwa memukul seseorang di tempat umum tanpa alasan jelas adalah tindakan yang melanggar hukum. Namun wanita itu tidak peduli. Ia melemparkan semua kesalahan pada Wang Mengmeng. Dengan air mata amarah, ia berteriak bahwa Wang Mengmeng telah menggoda pria bernama Wei Ku. Karena ulah gadis itulah, ia harus menguburkan anaknya sendiri. Saat nama Du Shao disebut, Nyonya Du menajamkan pandangannya. Ia akhirnya menyadari bahwa memang benar pria yang tewas itu adalah putranya satu-satunya. Di sisi lain, Wang Mengmeng langsung teringat akan jamuan makan malam yang pernah ia hadiri bersama Du Shawe dan Du Sowe. Namun semua ini menjadi rumit karena sebenarnya Wang Mengmeng adalah korban. Du Shawe mencoba melucuti kehormatannya, tapi sebelum sempat melancarkan aksi bejat itu, pasukan bersenjata khusus Dark Web datang dan menangkapnya. Bukannya berhasil mempermalukan Wang Mengmeng, Du Shawe justru harus meregang nyawa dan kini telah berada di alam barzakh. Nyonya Du yang tak bisa menerima kenyataan bahwa anaknya tewas akibat ulahnya sendiri, malah menyalahkan Wang Mengmeng. Ia pun memerintahkan para bodyguard keluarga Du untuk menangkap gadis itu. Baginya, Wang Mengmeng harus membayar kematian putra semata wayangnya. Mendapat perintah itu, para bodyguard segera bertindak. Mereka berniat menyeret Wang Mengmeng ke kantor polisi dan menjebloskannya ke penjara seumur hidup. Namun Wang Mengmeng tidak tinggal diam. Ia berusaha melawan dengan sekuat tenaga saat mereka mencoba membawanya secara paksa. Kebetulan peristiwa itu disaksikan oleh banyak mahasiswa di Universitas Shanghai. Kerumunan mulai terbentuk dan desas-desus pun menyebar cepat. Aku dengar kematian pewaris keluarga dari Hong Kong itu berkaitan dengan gadis bernama Wang Mengmeng. Ujar seorang mahasiswa dengan suara pelan. Apa itu ibunya keluarga Du yang ada di sampingnya? Tanya yang lain. Ya, bukan hanya ibu dari keluarga Du, tapi kakaknya juga Li Wangchun. Hubungan sosial mereka sangat kuat, balas mahasiswa lain dengan suara serius. Di sisi lain, Lin Zilo mulai sadar bahwa ia tak akan mampu melindungi Wang Mengmeng sendirian. Jalan satu-satunya hanyalah meminta bantuan Chen Yuan. Tanpa pikir panjang, Lin Zilo langsung mengirimkan pesan ke ponsel Chen Yuan. Tak lama kemudian, pesan masuk ke layar ponsel Chen Yuan. Isinya jelas dan tegas. Nyonya Du telah datang ke Universitas Shanghai dan kini tengah memukuli serta berusaha menangkap Wang Mengmeng. Chen Yuan terkejut. Ia heran mengapa keluarga Du dari Hong Kong tiba-tiba mencampuri urusan orang-orangnya. Setahunya, ia tak pernah punya urusan dengan Du Shawe. Tapi kini keluarga Du malah mencari masalah langsung dengannya. Sementara itu, suasana kampus semakin ramai. Para mahasiswa berkumpul tak ingin ketinggalan menyaksikan drama keluarga Du yang berlangsung di siang bolong. Nyonya Du yang melihat Lin Zilo bersama Wang Mengmeng langsung menunjuknya dan berteriak. Aku ingat kalian berdua. Di jalan kecil itu kalian bersama. Jadi kau juga bukan orang baik.
Ia pun memerintahkan para bodyguardnya untuk menangkap Lin Zilo juga. Namun Lin Zilo dengan tenang membalas, memperingatkan bahwa kakaknya akan segera datang untuk menyelamatkan mereka. Tapi peringatan itu diabaikan oleh Nyonya Du yang semakin kalap dan arogan. Ia justru menyuruh anak buahnya menghajar Lin Zilo juga. Salah satu bodyguard sempat menginformasikan bahwa Lin Zilo adalah putri kedua dari keluarga Lin. Namun Nyonya Du tidak peduli. Di matanya, keluarga Lin bukan siapa-siapa. Bahkan jika kakak Lin Zilo datang, ia tetap tak akan takut. Dengan congkaknya, ia menegaskan akan tetap memukul Lin Zilo. Mendengar itu, Lin Zilo hanya mendengus dingin. Dasar nenek tua, Du Xiaowei memang pantas mati. Selama hidupnya, dia tidak pernah melakukan kebaikan apapun. Ucapan Lin Zilo langsung menyulut kemarahan Nyonya Du. Tapi ia tidak mengucapkan fitnah. Ia tahu betul Du Xiaowei adalah pria bejat yang telah menghancurkan hidup banyak gadis. Jadi menurutnya kematian itu adalah ganjaran yang sepadan. Namun sebagai seorang ibu yang membela anaknya membabi buta, Nyonya Du tidak terima. Ia menganggap Lin Zilo hanya menjelek-jelekan nama putranya. Dengan penuh emosi, ia mengangkat tangannya dan menampar wajah Lin Zilo. Dasar jalang, akan kurobek mulutmu. Lin Zilo hanya membalas dengan tenang menyatakan bahwa ia adalah wakil presiden Asosiasi Modeling Internasional. Jika Nyonya Du benar-benar menangkap dirinya dan Wang Mengmeng, maka baik keluarga Du maupun keluarga Li akan menanggung akibatnya. Tapi Nyonya Du sudah kehilangan kendali. Kesombongannya membumbung tinggi, merasa tak terkalahkan. Ia tak mengerti bahwa di atas langit masih ada langit yang lebih tinggi. Dengan arogansi yang makin menjadi-jadi, Nyonya Du mengatakan bahwa Lin Zilo akan menerima ganjarannya karena telah menghina dirinya dan membela gadis yang paling ia benci. Ia akan melampiaskan amarahnya, apapun caranya. Bahkan, ia memerintahkan para bodyguard untuk melepas pakaian Lin Zilo dan Wang Mengmeng. Perintah yang kejam dan tak manusiawi itu ia lontarkan tanpa ragu, bahkan di depan warga kampus yang ramai menyaksikan kejadian tersebut. Parahnya, Nyonya Du tidak hanya memerintahkan pelecehan terhadap Lin Zilo dan Wang Mengmeng, tetapi juga menyuruh para bodyguard untuk merekam semuanya. Tujuannya keji, agar video memalukan itu bisa disebarluaskan dan menghancurkan hidup kedua gadis itu. Setelah perintah kejam itu dilaksanakan, para penjaga malah terlihat senang. Tatapan mereka terhadap Lin Zilo berubah menjadi penuh nafsu, layaknya binatang liar yang kelaparan. Lin Zilo merasa jijik hingga ke sumsum tulangnya. Tapi tepat saat itu, Chen Yuan tiba di lokasi. Ia muncul seperti petir di tengah badai, menghentikan aksi keji para bodyguard sebelum semuanya terlambat. Dengan suara dingin yang menusuk, Chen Yuan memaki mereka habis-habisan karena berani menyentuh orang-orang yang berada di bawah perlindungannya. Kehadirannya membuat Lin Zilo merasa sangat lega, sementara para penjahat langsung gemetar ketakutan. Aura membunuh yang terpancar dari Chen Yuan terlalu mengerikan. Keringat dingin membasahi tubuh mereka. Kemudian, tanpa basa-basi, Chen Yuan mengamuk. Tendangannya menghantam tubuh para penjahat, membuat mereka terpelanting dan menghantam tembok dengan keras. Suara benturan itu membuktikan betapa kuat serangan pria itu. Mereka bahkan tak punya kesempatan untuk membalas. Tapi bodohnya, Nyonya Du masih saja bersikap sombong. Dengan nada tinggi, ia mencaci maki Chen Yuan, menyebutnya anjing liar yang mengganggu acaranya. Ucapan itu langsung dibalas oleh tamparan telak dari Chen Yuan. Tubuh Nyonya Du terlempar ke lantai, mulutnya berdarah dan giginya patah. Melihat pemimpin mereka tak berdaya, para bodyguard panik setengah mati. Sementara itu, Lin Zilo dan Wang Mengmeng langsung berlari menghampiri Chen Yuan, pahlawan yang telah menyelamatkan mereka. Chen Yuan dengan penuh penyesalan meminta maaf karena telah membiarkan adiknya dan orang terdekatnya berada dalam situasi berbahaya. Ia seharusnya melindungi mereka sejak awal agar kehormatan mereka tidak sempat ternodai oleh pihak-pihak hina. Kemudian, dengan wajah dingin, ia berbalik menatap para penjahat lain yang belum terkena pukulannya. Ia tidak berniat membiarkan satupun dari mereka lolos. Namun, Nyonya Du masih saja membangkang. Ia kembali berteriak memerintahkan para pengawalnya untuk membunuh Chen Yuan. Padahal, ia baru saja melihat kekuatan pria itu secara langsung. Tapi kesombongannya membutakan logika. Yang tidak dia pahami adalah bahwa kekuatan Chen Yuan tak hanya berasal dari fisik, jaringan dan kekuasaan yang ia miliki sangat besar. Di mata Chen Yuan, keluarga Du hanyalah kelas rendahan. Para pengawal pun sadar, mereka bukan berhadapan dengan manusia biasa. Namun karena mereka diam tak bergerak, Nyonya Du semakin kesal. Ia membentak mereka menuntut agar perintahnya dijalankan. Tapi para pengawal hanya bisa menjawab dengan suara gemetar. Pria yang berdiri di depan mereka adalah Tuan Yan alias Chen Yuan sendiri. Kabar itu menyebar cepat. Warga kampus yang menyaksikan adegan ini langsung heboh, terutama para mahasiswi. Siapa yang tidak kenal nama besar Tuan Yan? Sosok yang kekayaannya
tidak berseri, yang begitu dermawan pada wanita-wanita di sekitarnya. Belum lagi bisnis Chen Yuan tersebar di berbagai belahan dunia. Berada di sisinya berarti menikmati kenyamanan hidup yang tidak terbayangkan. Itu benar-benar Tuan Yan, seru salah satu mahasiswa. Siapa sangka Wang Mengmeng adalah adik dari pria sehebat itu. Ujar yang lain dengan mata terbelalak. Namun Nyonya Du tetap tak sadar dengan siapa dia berhadapan. Kebodohannya membuatnya menilai Chen Yuan hanya orang kaya baru. Ia tidak tahu bahwa bahkan organisasi sekelas dark web saja dibuat ketar-ketir olehnya. Sebagai simbol kekuasaan bawah tanah, bahkan organisasi kejam dunia pun tak mampu menandingi pria ini. Lantas apalah arti keluarga Du? Tetapi arogansi membuat Nyonya Du buta. Ia tetap menganggap dirinya yang paling berkuasa. Dengan congkak, ia berteriak menyuruh seseorang untuk menghubungi Direktur Li dari pemerintah kabupaten dan melaporkan bahwa dirinya telah dipukul. Aku adalah istri kepala keluarga Du dan kakakku adalah kepala keluarga Li. Siapa itu Tuan Yan? Hanya orang kaya baru. Kenapa aku harus takut padanya? Gumam Nyonya Du dalam hatinya, sebuah kesalahan besar. Ia telah mencari gara-gara dengan orang yang tidak seharusnya ia sentuh. Chen Yuan yang mendengar semua ocehan itu langsung mengambil ponselnya dan memberi instruksi pada seseorang. Ia memerintahkan agar kekuasaan keluarga Li di kota Shanghai dilenyapkan sepenuhnya. Nyonya Du hanya tertawa mengejek. Baginya ucapan Chen Yuan tidak lebih dari gertakan kosong. Ia pikir pria itu hanya bermain sandiwara. Tapi yang tidak ia tahu, perintah dari Chen Yuan bukanlah lelucon. Itu mutlak dan sudah dijalankan. Sayangnya, penilaian Nyonya Du yang terlalu tinggi terhadap kekuasaan keluarga Du dan Li membuatnya menganggap remeh realitas. Ia bahkan mengejek ucapan Chen Yuan dengan lantang. Hahaha, siapa yang tidak bisa bicara besar? Apa kau pikir ini drama panggung? Aku ingin lihat sendiri bagaimana kau akan menghancurkan keluarga Li. Chen Yuan hanya menjawab dengan tatapan dingin, tunggu saja dan lihatlah. Wajah sinisnya mencerminkan sikap bahwa Nyonya Du hanyalah mainan baginya. Ia sudah tak sabar menyaksikan kejatuhan wanita itu yang telah menyiksa orang-orang di bawah perlindungannya. Tak lama berselang, rombongan polisi datang mengiringi suara sirene yang memenuhi area kampus. Kehadiran mereka menambah kehebohan Universitas Shanghai siang itu. Tak lama setelah keributan itu, pejabat kepolisian tiba di Universitas Shanghai. Kehadiran mereka segera menjadi sorotan, direkam oleh para mahasiswa yang memenuhi area kampus. Namun Nyonya Du yang masih belum sadar diri tertawa terbahak-bahak. Ia mengira para polisi itu datang untuk menangkap Chen Yuan dan dua gadis yang bersamanya. Dengan sikap penuh percaya diri, ia melangkah mendekati petugas dan mengadukan bahwa Chen Yuan telah memukulnya dengan sengaja. Namun, begitu ia selesai berbicara, borgol justru dikunci di pergelangan tangannya. Sontak Nyonya Du tertegun. Ia tidak habis pikir mengapa dirinya yang ditahan. Bukannya Chen Yuan. Ia memprotes keras sambil memanggil-manggil nama Direktur Li. Ia bahkan mengingatkan bahwa dirinya adalah adik dari Li Wangchun. Namun, petugas hanya menyuruhnya untuk tenang. Di sisi lain, Direktur Li justru mendekati Chen Yuan dengan sikap sopan. Ia menyampaikan permintaan maaf atas kekacauan yang disebabkan oleh Nyonya Du. Chen Yuan merespons dengan santai mengatakan bahwa ia percaya kepolisian akan bersikap adil. Direktur Li pun mengangguk, menyatakan bahwa sudah menjadi tanggung jawabnya untuk memperbaiki kesalahan dan menindak siapapun yang bersalah, termasuk Nyonya Du. Saat dibawa masuk ke mobil polisi, Nyonya Du masih menolak menerima kenyataan. Ia tidak terima dengan perubahan sikap Direktur Li yang sebelumnya ia kira berada di pihaknya. Padahal sebelumnya, Direktur Li pernah berjanji akan membantu memenjarakan orang-orang yang menurutnya merugikan almarhum putranya, Du Xiaowei. Namun saat ini, bahkan Direktur Li pun berubah total. Begitu seriusnya situasi hingga Direktur Li dan para bawahannya terlihat berkeringat dingin. Mereka sadar bahwa salah langkah sedikit saja bisa berujung fatal, terutama karena menyangkut nama besar Chen Yuan. Tak lama sebuah laporan penting diterima oleh Direktur Li. Salah satu petugas melaporkan bahwa mereka baru saja menerima email anonim. Isinya, bukti bahwa Li Wangchun dari keluarga Li telah mempekerjakan pembunuh bayaran untuk melakukan pembunuhan. Informasi itu membuat Direktur Li kaget bukan main. Ia langsung menginstruksikan bawahannya untuk menerbitkan surat penangkapan. Tak lama kemudian, Li Wangchun pun resmi ditangkap untuk keperluan investigasi lebih lanjut. Di tempat lain, Qin Wushuang juga mendengar kabar tentang pemukulan Chen Yuan terhadap Nyonya Du. Dengan tawa kecil, ia berkomentar kepada Yehan. Aku dengar wanita tua itu dipukul oleh Chen Yuan. Yehan hanya mengangguk ringan. Wajar saja, dia melampiaskan amarahnya pada adik Chen Yuan. Dia pantas mendapatkannya.
Yahan menambahkan bahwa kepolisian kini memegang bukti kuat tentang keterlibatan Li Wangchun dalam aksi pembunuhan. Namun ia masih merasa waspada, menjatuhkan keluarga Li tidak akan semudah itu. Tapi di balik pikirannya, ia bahkan membayangkan suatu hari nanti bisa menikah dengan Chen Yuan. Jika itu terjadi, Wang Mengmeng akan menjadi adik iparnya. Dan sebagai kakak ipar, tidak mungkin ia diam jika adik iparnya ditindas. Karena itu, Qin Wushuang tidak tinggal diam. Ia segera melakukan serangan balasan melalui media sosial. Dalam pernyataan publiknya, ia secara resmi mengumumkan pemutusan seluruh hubungan dengan keluarga Li di Shanghai. Ia juga memperingatkan bahwa siapapun yang masih menjalin relasi dengan keluarga Li akan dianggap sebagai musuh keluarga Qin. Yahan pun segera mengikuti jejak Qin Wushuang. Ia menyampaikan dukungannya kepada Chen Yuan secara terbuka. Baginya, Chen Yuan adalah sosok penting yang sudah banyak berjasa dalam hidupnya. Maka siapapun yang menyakiti adik Chen Yuan juga berarti menyakiti dirinya. Dengan akun resmi milik keluarga Ye, Yahan mengunggah pernyataan tegas di platform Medso. Mulai hari ini, aku, Yahan, secara resmi memutuskan seluruh hubungan dengan keluarga Li di Shanghai. Siapapun yang berteman dengan mereka adalah musuhku. Siapapun yang membantu mereka berarti menentang keluarga Ye. Pernyataan dari dua keluarga besar, Qin dan Ye, langsung menjadi viral di kota Shanghai. Warga kota segera menyadari bahwa kekuasaan Chen Yuan telah merambah luas, bahkan mendapat dukungan penuh dari dua klan berpengaruh. Keluarga Qin dan keluarga Ye bersatu untuk menghancurkan keluarga Li, ujar salah satu mahasiswa yang menyaksikan keributan tadi. Dan waktunya sangat tepat. Keluarga Li menyinggung Tuan Yan. Sekarang bukan saat yang tepat untuk memilih pihak yang salah, tambah yang lain. Efeknya pun langsung terasa. Dalam waktu semalam, saham milik keluarga Li mulai dijual besar-besaran. Banyak pemegang saham segera melepaskan kepemilikan mereka, tak ingin terlibat dalam konflik yang bisa menyeret nama mereka dalam kekacauan besar. Dan semua itu terjadi hanya karena mereka telah menyinggung Chen Yuan. Penangkapan Li Wangchun membawa dampak luar biasa. Saham milik keluarga Li langsung anjlok. Bagi mereka yang lebih dulu memahami situasi, keputusan cepat untuk menjual saham justru mendatangkan keuntungan besar. Di dunia kekuasaan dan bisnis, kepekaan terhadap situasi sangat menentukan arah selamat atau hancur. Tak heran, keluarga-keluarga besar lain pun mulai mengambil langkah penyelamatan atas bisnis mereka masing-masing. Mereka yang bergerak cepat segera menjual semua saham terkait keluarga Li. Menyimpan saham-saham itu hanya akan menyeret mereka ke kerugian yang lebih dalam. Dunia bisnis memang kejam, tak ada kawan abadi, pun tak ada musuh sejati. Sementara itu, di kantor polisi terjadi percakapan serius antara Nyonya Du dan Direktur Li. Ternyata penahanan Nyonya Du dilakukan semata-mata demi menyelamatkan dirinya dari bahaya yang lebih besar. Namun Nyonya Du bingung, tak paham mengapa ia dianggap berada dalam bahaya. Baginya, keluarganya masih kuat dan berjaya. Ia bahkan tak percaya bahwa keluarga Li bisa berada di ambang kehancuran. Padahal, kenyataannya sudah jelas. Bahkan keluarga-keluarga besar lain yang sebelumnya mendukung keluarga Li pun kini mulai menjauh, tak ingin ikut terkubur bersama mereka. Sayangnya, kesombongan membuat Nyonya Du buta. Ia tak mau mendengar, tak ingin melihat. Direktur Li yang sudah lama mengenalnya pun hanya bisa menghela napas. Ia menganggap Nyonya Du layaknya saudara. Karena itu, ia ingin menyelamatkan wanita itu sebelum semuanya terlambat. Apalagi Nyonya Du telah menyentuh wilayah kekuasaan Chen Yuan. Jika tetap bertahan di Shanghai, akibatnya bisa fatal. Namun, Nyonya Du masih saja berpikiran sempit. Baginya, Chen Yuan tak lebih dari pria kaya baru yang beruntung. Ia bahkan merasa bahwa nasihat Direktur Li adalah bentuk penghinaan. Ia menganggap sahabat lamanya itu telah berbalik arah, tidak lagi mendukungnya. Padahal, semua yang dilakukan Direktur Li adalah murni karena kepedulian. Tapi, kesombongan Nyonya Du menutup segala jalan komunikasi. Ia mulai menyusun rencana balas dendam, berniat menghancurkan Chen Yuan dengan tangannya sendiri. Melihat betapa keras kepala sahabatnya itu, Direktur Li hanya bisa diam. Ia tahu semakin ia mencoba bicara, semakin panjang pertengkaran akan terjadi. Maka ia memilih mundur dan membiarkan Nyonya Du pergi dengan kemarahan membara. Tak lama, Nyonya Du pun menghubungi suaminya, Du Tian, dan mengeluh soal apa yang menimpanya di Shanghai. Aku dibully, bahkan gigiku dipukul sampai copot. Ia memohon agar Du Tian segera membalas perlakuan Chen Yuan. Siapapun itu akan kuhancurkan dengan tanganku sendiri, ujar Du Tian penuh emosi. Namun begitu mendengar nama Chen Yuan, atau lebih tepatnya julukannya, Tuan Yan, ekspresi Du Tian langsung berubah sebab ia teringat siapa sebenarnya pria itu. Chen Yuan adalah sosok misterius di balik perusahaan farmasi global. Bahkan Phaeton Capital, sebuah konglomerasi besar, ternyata diam-diam mendapat pendanaan dari Chen Yuan.
Lebih mengejutkan lagi, ia juga merupakan pewaris rahasia dari keluarga besar yang kekuatannya tersembunyi namun mengakar dalam dunia bisnis internasional. Menyadari siapa lawan yang sebenarnya mereka hadapi, keringat dingin mulai membasahi pelipis Dutian. Ia bergidik ngeri. Jelas bahwa mereka telah mencari perkara dengan orang yang seharusnya tidak boleh disentuh. Maka Dutian pun membujuk istrinya agar melupakan dendam itu. Ia menjanjikan akan mencarikan dokter gigi terbaik saat Nyonya Du kembali ke Hong Kong. Namun Nyonya Du tetap kekeh pada pendiriannya. Ia tak mengerti mengapa suaminya mendadak terlihat begitu penakut. Sikap Dutian yang tidak ingin melawan Chen Yuan membuatnya heran sekaligus kesal. Ia bahkan mulai mempertanyakan komitmen pernikahan mereka yang telah berjalan puluhan tahun. Dutian, dasar pengecut tak berguna. Aku akan ceraikan kau. Dengan emosi meledak-ledak, Nyonya Du berteriak lantang. Ia merasa tak bisa lagi mengandalkan suaminya. Maka ia pun berniat menghubungi adiknya, Li Wangchun. Namun beberapa kali menelepon, tak satu pun panggilan tersambung. Kekhawatiran mulai muncul, tapi Nyonya Du tidak menyerah. Ia terus mencoba, hingga akhirnya sebuah panggilan masuk dari ayahnya. Dengan segera ia angkat telepon itu. Di sela obrolan, ia langsung bertanya perihal kabar Li Wangchun yang tak juga mengangkat telepon darinya. Ia meminta bantuan ayahnya, karena kini satu-satunya harapan yang ia punya hanyalah keluarganya sendiri. Untuk kesekian kalinya, kenyataan kembali memukul ekspektasi Nyonya Du. Alih-alih mendapat dukungan, ia justru diminta untuk secara pribadi meminta maaf kepada Chen Yuan. Yang lebih mengejutkan, sang ayah memberi kabar bahwa nama besar keluarga Li akan segera lenyap dari kota Shanghai. Ia pun menegaskan, kekuatan Chen Yuan terlalu besar untuk bisa dilawan. Bahkan Li Wangchun sendiri tak mampu lepas dari jeratan hukum. Ayahnya dengan nada berat kembali memanggilnya dengan nama aslinya Liang Mai. Ia memohon agar putrinya itu segera menundukkan kepala dan meminta maaf. Dari situ, perlahan Nyonya Du mulai mengerti betapa hebatnya sosok Chen Yuan yang selama ini dia rendahkan. Ia menggumam, merasa bersalah telah memprovokasi pria yang dikenal sebagai Tuan Yan. Di tempat lain, Wang Mengmeng dilanda perasaan bersalah. Ia menatap kakaknya sambil menahan air mata. Ia tahu semua masalah ini membuat Chen Yuan kembali harus turun tangan. Padahal, ia telah berjanji tak akan lagi menyusahkan sang kakak. Tapi nyatanya, janji itu kembali dilanggar. Chen Yuan hanya tersenyum lalu menenangkan sang adik. Ia berkata bahwa sebagai seorang kakak, sudah menjadi tanggung jawabnya untuk melindungi keluarganya. Tak ada beban dalam hatinya sedikit pun, ia hanya ingin adiknya tetap merasa aman. Lin Zilo yang berada di samping mereka menyuarakan kekhawatirannya. Ia menyebut bahwa wanita tua yang tadi mencari masalah berasal dari keluarga Du yang kekuatannya di kota Hong Kong sangat besar. Ia khawatir masalah ini bisa berdampak pada Chen Yuan. Namun Chen Yuan tetap tenang. Ia menjelaskan bahwa walaupun keluarga Du cukup berpengaruh, mereka tidak memiliki kekuatan untuk menekan dirinya. Kekuasaan yang ia miliki sudah jauh melebihi apapun yang dimiliki keluarga Du. Maka tak ada alasan untuk takut. Dan ucapan itu pun terbukti benar. Tak lama kemudian Nyonya Du datang bukan dengan arogansi, melainkan dengan wajah penuh penyesalan. Ia datang seperti pengemis yang memohon belas kasih. Sosok yang sebelumnya angkuh, kini tersungkur dalam kehinaan. Ia menunduk dalam-dalam, suaranya bergetar seraya berkata bahwa ia memohon ampun, ia mengaku bersalah dan memohon agar keluarga Li tidak dihukum. Bahkan ia menawarkan kompensasi sebesar 10 juta sebagai bentuk pertanggungjawaban atas semua perbuatannya. Namun Chen Yuan hanya menatapnya dingin. Ia tahu air mata itu hanya akting. Ia sadar jika dirinya tak punya kekuasaan, wanita tua itu pasti akan menyiksa orang-orang yang dicintainya tanpa ampun. Maka tak ada tempat untuk belas kasih. Tapi bukan berarti ia tak memberi kesempatan. Hanya saja ia memiliki cara sendiri untuk memberi pelajaran. Baginya 10 juta bukan apa-apa. Ia tahu uang itu hanyalah cara instan Nyonya Du untuk menyelesaikan masalah. Seperti yang biasa ia lakukan selama ini. Chen Yuan tidak tertarik. Ia tidak butuh uang. Yang ia inginkan adalah permintaan maaf yang tulus dari hati. Sebab yang telah dirusak Nyonya Du bukan hanya harga dirinya, tapi juga kehormatan seorang perempuan, adiknya sendiri. Melihat sikap Nyonya Du yang masih tetap mengaitkan semuanya dengan uang, Chen Yuan makin muak. Ia menyadari wanita itu tidak pernah belajar. Bahkan saat nominal dinaikkan menjadi 100 juta, harapannya tetap sama, membeli pengampunan. Namun Chen Yuan punya cara lain. Ia memberikan syarat kepada Nyonya Du bersujud 100 kali di hadapan Wang Mengmeng. Hanya dengan cara itu, ia akan menganggap permusuhan mereka berakhir. Nyonya Du terdiam. Ia tidak bisa berkata-kata. Tapi Chen Yuan tidak mengalah. Ia ulangi syaratnya sekali lagi. Jika Nyonya Du menolak, itu berarti ia tidak tulus meminta maaf. Melihat respons yang setengah hati, Chen Yuan segera menarik tangan dua wanita yang ia sayangi dan berbalik pergi. Di belakang mereka, Nyonya Du hanya bisa memandangi punggung Chen Yuan sambil menyimpan rasa geram.
Ia mencibir dalam hati, meyakini bahwa keluarga Du masih memiliki kekuasaan untuk membalas. Ia yakin cepat atau lambat keluarganya akan mampu menggulingkan Chen Yuan. Sebuah keyakinan yang masih ia pegang erat meski dunia sudah mulai runtuh di bawah kakinya. Pemikiran yang menyelimuti kepala Nyonya Du membuatnya semakin yakin bahwa Chen Yuan hanyalah pria sombong yang tidak sadar diri. Baginya kekuatan keluarga Du terlalu besar untuk ditandingi. Maka ketika keluarga Li jatuh, ia masih merasa aman karena masih bisa mengandalkan keluarga Du untuk membalas dendam kepada Chen Yuan. Sayangnya Nyonya Du tidak pernah sadar bahwa di atas langit masih ada langit. Faktanya, sekuat apapun keluarga Du, kekuatan Chen Yuan jauh melampauinya. Hanya saja pemahaman itu tak pernah mampu menembus kepala keras milik Nyonya Du. Di tempat lain, berita tentang perseteruan antara Chen Yuan dan Nyonya Du sampai ke telinga Qin Kean yang saat itu tengah memimpin Sendian Group. Namun, baik Qin Kean maupun sekretarisnya belum memahami akar masalah sebenarnya. Mereka hanya mendengar bahwa keluarga Li sedang berada di ujung tanduk. Dan karena Nyonya Du merupakan bagian dari keluarga Li, mereka mulai menarik benang merah bahwa situasi ini mungkin terkait. Terlebih lagi, keluarga Qin dan keluarga Ye kini bekerja sama dengan Chen Yuan untuk menghancurkan keluarga Li. Dugaan Qin Kean itu diperkuat oleh penjelasan dari sang sekretaris yang membeberkan betapa parahnya kondisi keluarga Li. Kepala keluarga mereka, Li Wangchun, telah ditangkap atas kasus pembunuhan. Anggota lain sedang diselidiki karena penyuapan, pencucian uang, persaingan usaha tidak sehat, hingga pelanggaran pajak. Semua masalah itu menumpuk, menyeret nama besar keluarga Li ke jurang kehancuran. Qin Kean hanya bisa menghela napas. Dalam hati, ia merasa tidak senang melihat kejatuhan keluarga Li. Bagaimanapun, ia masih merupakan antek loyal dari keluarga tersebut. Namun di permukaan, ia tak bisa menunjukkan simpati sedikit pun. Dunia kini melihatnya sebagai orang yang bekerja sama dengan Chen Yuan. Sekretarisnya yang tidak mengetahui status rahasia Qin Kean justru menganggap keputusan atasannya itu sebagai langkah cerdas. Ia memuji keputusan Qin Kean yang memutus hubungan dengan keluarga Li dan memilih berdiri di pihak Chen Yuan. Jika tidak, ia pun akan ikut tenggelam bersama keluarga itu. Namun pujian itu tak membuat hati Qin Kean tenang. Ia lantas meminta sang sekretaris keluar dari ruangan. Dalam keheningan, ia termenung merasa cemas. Jika keluarga Li benar-benar tumbang, misinya sebagai mata-mata tak lagi memiliki arti. Maka untuk apa lagi ia harus terus melanjutkan sandiwara? Tepat di saat itu, ponsel Qin Kean berdering. Nama yang terpampang membuatnya terkejut. Li Jiamu. Telepon itu datang di saat paling kritis. Dengan jantung berdebar, Qin Kean mengangkatnya. Namun yang ia dengar bukan sapaan ramah, melainkan tudingan tajam. Li Jiamu menyebutnya sebagai pengkhianat. Seketika tubuh Qin Kean membeku. Ia tidak mengerti dari mana datangnya tuduhan itu. Semua gerak-geriknya selama ini diketahui oleh Li Jiamu. Bagaimana mungkin tuan muda yang selama ini ia setiai justru menuduhnya demikian? Dengan nada tegas, ia membela diri. Ia menyatakan bahwa kesetiaannya terhadap Li Jiamu sekuat langit dan bumi. Tidak ada sedikit pun niat untuk mengkhianati. Namun suara Li Jiamu terdengar getir. Ia berkata bahwa Qin Kean tidak tahu apa-apa tentang dendam Chen Yuan terhadap keluarga Li. Ia menyalahkan Qin Kean karena telah membiarkan keluarga mereka runtuh. Qin Kean akhirnya menjelaskan bahwa dirinya benar-benar tidak tahu menahu soal rencana Chen Yuan. Bahkan penunjukannya sebagai CEO Sendian Group hanyalah bagian dari permainan yang membuat ruang geraknya terbatas. Ia tidak pernah diberi kesempatan untuk melihat keseluruhan strategi. Ia dipasang di posisi tinggi, namun sesungguhnya hanya sebagai pion. Dan memang benar, cara Chen Yuan menyerang keluarga Li begitu licik, nyaris tanpa celah. Serangan itu bahkan melibatkan dua keluarga besar, keluarga Ye yang diwakili oleh Ye Han dan keluarga Qin yang diwakili oleh Qin Wo. Kedua keluarga itu sudah lama menjalin kerja sama dengan Chen Yuan, menciptakan jaringan yang mematikan. Ironisnya, keluarga Li tidak pernah menyadari keberadaan jaringan itu. Mereka bahkan tidak tahu bahwa semua ini telah dirancang sejak lama oleh Chen Yuan. Rencana jangka panjang yang penuh kesabaran itu kini membuahkan hasil. Keluarga Li benar-benar tak berkutik di hadapannya. Sebenarnya alasan utama Ye Han dan Qin Wo ikut campur karena mereka pernah ditindas oleh Nyonya Du, sang nona keluarga Li, dan kini kedua wanita itu dekat dengan Chen Yuan. Maka wajar jika mereka ingin melindungi adik ipar mereka di masa depan, yakni Wang Mengmeng. Apalagi Du Xiaowei, putra Nyonya Du yang telah meninggal, sebelumnya juga pernah mencari masalah dengan Wang Mengmeng. Semua kebetulan itu membuat Chen Yuan tidak punya alasan untuk menahan diri. Karena keluarga Li ingin memanfaatkan kekuatan mereka untuk menjatuhkan Wang Mengmeng dan Chen Yuan, maka keputusan akhir pun dibuat. Chen Yuan mengambil langkah, melenyapkan keluarga Li dari peta kekuasaan kota Shanghai.
Rangkaian kejadian itu membuat orang-orang salah sangka. Mereka mengira Chen Yuan adalah pria dengan kecerdasan luar biasa dan strategi tingkat tinggi. Padahal semua ini hanyalah respons atas perbuatan keluarga Li sendiri. Li Jiamu pun akhirnya hanya bisa menahan amarah. Ia benci mengakui bahwa semua langkah Chen Yuan memang penuh perhitungan, namun keluarganya tetap tak ingin menyerah begitu saja. Mendengar ucapan Li Jiamu yang menggambarkan betapa cerdiknya Chen Yuan, Qin Qian tak diberi ruang lagi untuk membela diri. Li Jiamu langsung memotongnya dan meminta Qin Qian untuk segera datang ke pelabuhan. Titik itu dijadikan tempat pertemuan mereka. Jika Qin Qian datang, maka Li Jiamu akan menganggapnya sebagai bawahan yang masih setia. Namun, jika ia tidak muncul pada waktu yang ditentukan, maka cap pengkhianat akan langsung disematkan kepadanya. Tidak ada kompromi. Qin Qian sempat bingung mengapa harus bertemu di pelabuhan. Tapi kemudian, Li Jiamu menjelaskan rencananya. Ia hendak kabur dari Tiongkok ke Singapura terlebih dahulu, lalu melanjutkan perjalanan ke Amerika Serikat. Segala sesuatu telah disiapkan, mulai dari identitas baru hingga kekayaan yang dikumpulkannya selama bertahun-tahun. Ketika Qin Qian dengan cemas menanyakan tentang ayahnya, Li Wangchun, Li Jiamu hanya menjawab dingin. Ia tidak peduli. Baginya, ayahnya sudah tamat. Tidak ada gunanya ikut terjatuh bersama orang yang kini meringkuk di balik jeruji besi. Ia bahkan memperingatkan Qin Qian untuk tidak membuang waktunya membahas hal yang tak berguna. Yang penting, Qin Qian harus datang ke pelabuhan. Jika ia mengkhianatinya dan membocorkan lokasi pelariannya, maka balasan kejam sudah menanti. Qin Qian menerima perintah itu dalam diam meski hatinya diliputi kesedihan. Kepercayaan yang dulu pernah tumbuh kini terasa tidak seimbang dengan semua penderitaan yang ia alami. Sungguh, itu menyakitkan. Dalam suasana muram, Qin Qian melangkah keluar dari lift dengan tujuan menuju pelabuhan. Namun tak disangka, langkahnya bersinggungan dengan Chen Yuan dan rombongannya. Sayangnya, karena terlalu tenggelam dalam pikirannya sendiri, Qin Qian tak menyadari kehadiran mereka. Chen Yuan menatapnya heran. Ia menanyakan kemana Qin Qian pergi karena tampak tergesa-gesa. Bahkan saat bertemu langsung, Qin Qian tidak menyapanya sama sekali. Pertanyaan itu membuat Qin Qian panik. Ia buru-buru beralasan bahwa ia hendak pulang karena pekerjaannya sudah selesai. Sayangnya jawaban itu justru membawanya ke masalah lain. Chen Yuan malah mengundangnya makan malam. Chen Yuan ingin memanfaatkan momen itu untuk membahas urusan pekerjaan. Tak ingin rencananya ke pelabuhan terganggu, Qin Qian cepat-cepat beralasan bahwa ia sudah makan. Namun Chen Yuan tetap mendesak, bahkan mulai mencurigai sikapnya. Ia langsung menuding bahwa Qin Qian sedang menyembunyikan sesuatu. Ucapan itu membuat Qin Qian semakin gelisah. Di satu sisi, ia masih memiliki loyalitas pada Li Jiamu. Di sisi lain, ia juga tak bisa menolak perintah Chen Yuan sebagai bos barunya. Akhirnya, ia memutuskan menunda perjalanan ke pelabuhan. Jika ia menolak terlalu keras, Chen Yuan pasti semakin curiga. Maka ia menerima ajakan makan malam itu dan mencoba meyakinkan bahwa tidak ada yang ia sembunyikan. Melihat reaksinya yang tampak tenang, Chen Yuan pun tidak lagi mendesak. Ia kembali bersikap santai. Namun, dalam hati Qin Qian terasa seperti dicengkeram kuat. Setiap langkahnya mengikuti rombongan Chen Yuan, pikirannya melayang ke tempat lain. Ia takut Li Jiamu menganggapnya sebagai pengkhianat hanya karena datang terlambat. Untuk mencegah kesalahpahaman, ia diam-diam mengirim pesan. Dalam pesannya, ia mengatakan akan terlambat sedikit karena harus menyelesaikan beberapa urusan. Tapi ia memastikan akan tetap datang. Ia meminta Li Jiamu untuk standby di lokasi. Setelah pesan terkirim, Qin Qian hanya bisa berharap agar Chen Yuan tidak mencurigainya. Sebab jika ia tahu bahwa ada pertemuan rahasia dengan Li Jiamu, maka seluruh rencana pelarian itu akan hancur berantakan. Ia berusaha tetap tenang, namun fokusnya terganggu ketika Chen Yuan memperhatikannya dengan seksama. Seakan tahu ada yang disembunyikan, Chen Yuan tiba-tiba menyapa dengan nada bercanda. Ia menyebut Qin Qian sangat berdedikasi karena bahkan di acara makan malam pun masih sibuk dengan pekerjaan. Ucapan itu terasa seperti sindiran yang menyayat. Sontak, Qin Qian menjadi semakin berhati-hati dan buru-buru menanggapi bahwa ia hanya ingin tetap bertanggung jawab sebagai orang kepercayaan. Sayangnya makan malam itu tidak berjalan cepat seperti harapan Qin Qian. Lin Ziluo yang melihat mesin capit langsung tertarik dan ingin bermain. Ia berniat menangkap beberapa boneka. Dan sialnya, Qin Qian harus ikut menemani Lin Ziluo dan Wang Mengmeng. Rencana pertemuan dengan Li Jiamu pun makin tertunda. Di sisi lain, Chen Yuan tampak senang karena bisa menghibur dua wanita yang paling ia sayangi. Chen Yuan bahkan ikut membantu Lin Ziluo bermain mesin capit. Ia memenuhi permintaan kekasihnya dengan penuh antusias. Lin Ziluo tampak sangat bahagia, begitu pula Wang Mengmeng. Namun di balik keceriaan itu, tanpa mereka sadari,
Ada satu pihak yang hatinya makin terhimpit karena waktu terus berjalan dan pelabuhan semakin jauh. Rencana penting Qin Qian terus tertunda karena Chen Yuan yang begitu memanjakan dua wanita kesayangannya. Ia bahkan membeli segunung koin hanya agar Lin Ziluo dan Wang Mengmeng puas bermain mesin capit. Sungguh tindakan yang tidak terduga. Permainan dimulai dengan semangat dari Lin Ziluo. Ia berusaha keras mengaitkan boneka di dalam mesin, tapi gagal. Boneka itu terlepas dari cakar dan jatuh kembali ke sarangnya. Namun, Lin Ziluo tak menyerah. Ia terus mencoba lagi dan lagi, meski hasilnya tetap nihil. Setiap kegagalan tak membuat semangatnya surut. Ia percaya bahwa pada suatu kesempatan, keberuntungan akan berpihak padanya. Sementara itu, Chen Yuan, Wang Mengmeng, dan Lin Ziluo larut dalam kegembiraan, sedangkan Qin Qian hanya bisa mengelus dada. Ia benar-benar frustrasi. Bukankah mereka seharusnya makan malam? Mengapa waktu dibuang percuma di depan mesin seperti itu? Waktu terus berjalan dan Qin Qian tak tahu harus berbuat apa. Dalam benaknya, ia hanya bisa berharap Li Jiamu masih bersabar menunggunya. Tapi kenyataan berkata lain. Di tempat lain, Li Jiamu sudah menunggu selama berjam-jam di pelabuhan, namun sampai detik itu belum ada tanda-tanda kedatangan dari Qin Qian. Akhirnya, ia memerintahkan agar helikopter segera disiapkan. Mereka tak bisa menunda lebih lama lagi, apalagi baru saja mereka menerima kabar bahwa polisi telah mendatangi villa milik Li Jiamu. Kini pihak berwenang di Shanghai tengah sibuk memburu keberadaannya. Surat perintah pencarian pun akan segera dikeluarkan. Artinya, tinggal menunggu waktu sampai mereka ditemukan. Mereka harus pergi, tapi Li Jiamu masih menaruh harapan. Ia ingin menunggu Qin Qian. Pelabuhan ini cukup tersembunyi dan ia merasa aman di sini. Belum ada satupun yang tahu tempat ini. Li Jiamu juga masih percaya karena Qin Qian sudah mengirim pesan. Dalam pesan itu, ia tahu bahwa sekretarisnya sedang menghadapi kendala. Maka ia merasa tidak ada salahnya untuk sedikit bersabar. Bawahannya pun paham, tapi waktu mereka terbatas. Toleransi hanya sampai pukul 9 malam. Lewat dari itu, mereka harus pergi. Li Jiamu melirik jam tangan. Masih pukul 7:30, mereka punya 1,5 jam tersisa. Dalam waktu itu, ia yakin Qin Qian akan tiba. Ia hanya berharap pengkhianatan tidak terjadi. Ia belum tahu bahwa sebenarnya Qin Qian masih memegang teguh kesetiaannya. Namun situasi di tempat Qin Qian berada semakin tak terkendali. Ia terjebak menemani dua gadis yang terus bermain tanpa henti. Bahkan sampai sekarang, satu pun boneka belum berhasil mereka menangkan. Tapi mereka tidak menyerah. Dengan semangat membara, Lin Ziluo kembali mencoba. Ia menyatakan bahwa kali ini ia pasti bisa menaklukkan mesin itu. Wang Mengmeng mulai curiga. Menurutnya cakar mesin itu terlalu longgar, tidak bisa mencengkeram apapun. Tapi Lin Ziluo menenangkan temannya. Tidak perlu khawatir, Chen Yuan telah membeli 10.000 token, itu cukup untuk bermain seharian penuh. Dengan bekal itu, Lin Ziluo yakin keberhasilan tinggal menunggu waktu. Sementara kedua gadis itu asik bermain, Qin Qian semakin gelisah. Ia menyumpah dalam hati. Mengapa harus menghabiskan waktu berjam-jam di mesin boneka ini? Jika terus seperti ini, mereka baru akan makan tengah malam nanti. Ia semakin khawatir. Li Jiamu pasti kecewa. Waktu terus melaju. Jika terlambat lebih lama lagi, ia akan dianggap mengkhianati. Maka satu-satunya cara yang tersisa adalah berbohong. Ia harus segera pergi dan menemui Li Jiamu. Dengan suara penuh harap, ia memohon izin kepada Chen Yuan. Ia berkata bahwa ada masalah di rumah dan meminta izin untuk pulang. Namun Chen Yuan malah membalas dengan santai. Ia mengingatkan bahwa Qin Qian adalah yatim piatu seperti Shon Yue. Ia hidup sendiri, tanpa keluarga dan tanpa pacar. Lantas, masalah apa yang bisa membuatnya ingin pulang? Pertanyaan itu membuat Qin Qian semakin panik, bahkan alasan pulang pun tidak bisa ia gunakan. Chen Yuan terus menggali, membuatnya semakin sulit bernapas. Dengan keringat bercucuran, Qin Qian akhirnya mengarang alasan lain. Ia berkata bahwa hewan peliharaannya sedang sakit. Namun Chen Yuan tetap tidak membiarkannya pergi. Menurutnya, hewan itu bisa dibawa ke dokter besok pagi. Tidak perlu terburu-buru. Pertanyaan berikutnya justru membuat Qin Qian makin terjebak. Chen Yuan merasa ada sesuatu yang disembunyikan darinya. Kecurigaan itu membuat Qin Qian menyerah. Ia tak bisa lagi memohon atau melarikan diri. Jam terus bergerak. Kini sudah lewat pukul 8:15. Waktu yang diberikan Li Jiamu hampir habis. Dan di saat bersamaan, Lin Ziluo bersorak. Ia berhasil mengeluarkan satu boneka dari mesin capit. Kegembiraan menyelimuti wajahnya. Kini permainan usai dan makan malam bisa dimulai. Namun di balik semua keceriaan itu, hanya satu orang yang tak bisa menikmati apapun malam itu.
Qin Kean dengan wajah gelisah dan dada sesak hanya bisa menatap kosong ke arah jam yang tak pernah mau berhenti berdetak. Sialnya, Lin Ziluo justru mengusulkan untuk makan malam di restoran terkenal yang bernama Hunan Single Lamp. Tempat itu terkenal padat dan untuk mendapatkan meja pun harus mengantri lebih dulu. Tentu saja hal ini membuat waktu Qin Kean bersama Chen Yuan dan kedua wanita itu makin tersita. Tanpa keberatan, Chen Yuan menyetujui permintaan Lin Ziluo. Meski antrian tampak sangat panjang, hal itu tak menjadi soal baginya. Yang penting Lin Ziluo bahagia. Bahkan Wang Mengmeng pun setuju. Baginya, restoran dengan antrian panjang pasti punya rasa yang luar biasa. Ia begitu bersemangat memesan meja, hingga akhirnya mereka mendapatkan nomor urut ke-30. Mendengar itu, Qin Kean hampir tak percaya. Antrian ke-30, kapan mereka akan benar-benar makan? Jika terus menuruti kemauan ini, mereka bisa-bisa makan tengah malam. Pikirannya kacau. Rencana bertemu Li Jiamu benar-benar hancur. Chen Yuan pun memastikan kepada Lin Ziluo apakah mereka benar-benar akan menunggu. Dan tanpa ragu, Lin Ziluo menjawab dengan penuh semangat. Ia menganggap ini sebagai momen langka. Ia tidak keberatan mengantri apalagi bersama sahabat, dan pria yang diam-diam ia kagumi. Mendengar keteguhan itu, Qin Kean rasanya ingin pingsan. Barusan mereka menghabiskan waktu bermain mesin capit dan kini harus menunggu giliran makan malam. Ia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Jika terus seperti ini, ia tak akan pernah bisa menemui tuan mudanya. Chen Yuan juga terus-menerus menuruti semua keinginan Lin Ziluo tanpa pikir panjang. Qin Kean hanya bisa menghela napas panjang. Ia merasa terjebak di antara 3 orang yang terlalu santai menghadapi waktu. Dengan langkah cepat dan tekad bulat, Qin Kean menuju kasir restoran. Ia mengeluarkan uang pribadinya, 50.000 yuan, dan menyuap kasir agar mengubah nomor antrian mereka dari urutan ke-30 menjadi yang pertama. Usaha itu berhasil. Mereka pun langsung bisa masuk ke restoran dan mulai makan malam. Sementara itu, di pelabuhan, Li Jiamu sudah kehilangan kesabaran. Ia mencoba menghubungi Qin Kean, tapi tidak ada jawaban. Ponsel sang sekretaris tidak aktif. Waktu menunjukkan pukul 8.30 malam. Waktu yang terlalu lama untuk menunggu tanpa kabar. Kemarahan pun muncul. Li Jiamu mengomel, menyalahkan Qin Kean atas penundaan yang terjadi. Tapi sebelum emosinya mereda, bawahannya datang dengan berita buruk. Polisi telah tiba di pelabuhan, mereka tahu lokasi persembunyian. Tanpa pikir panjang, Li Jiamu memerintahkan pilot untuk segera menerbangkan helikopter. Mereka harus kabur. Namun di tengah kekacauan itu muncul kecurigaan. Dari mana polisi tahu lokasi mereka? Kecurigaan itu pun berujung pada satu nama, Qin Kean. Li Jiamu yakin hanya pengkhianatan yang bisa menjelaskan situasi ini. Ia menuduh Qin Kean telah membocorkan lokasi mereka. Kepercayaan yang dulu ia berikan kini hancur berantakan. Emosi Li Jiamu pun meledak. Dengan kemarahan yang membara, ia berteriak menyebut nama Qin Kean sebagai pengkhianat. Dendam mulai tumbuh dan dalam pelarian menuju Singapura, ia telah memutuskan untuk membalas. Sementara itu, di restoran, waktu terus melaju. Sudah pukul 9.30 malam. 1 jam telah berlalu sejak Li Jiamu meninggalkan pelabuhan. Di meja makan, semua orang mulai menikmati hidangan. Kecuali satu orang, Qin Kean. Ia tak menyentuh makanannya. Chen Yuan memperhatikannya dan merasa heran. Qin Kean hanya menunduk menahan kekesalan. Dalam hatinya, ia merasa semua waktu yang terbuang itu adalah kesalahan Chen Yuan. Rasa tidak sukanya semakin memuncak. Bahkan sistem dalam dirinya mengeluarkan notifikasi. Kesukaan terhadap Chen Yuan menurun 10 poin. Total saat ini minus 90. Dengan suara lelah, ia berkata bahwa jika tidak ada lagi yang dibicarakan, ia ingin pergi. Namun Chen Yuan menahannya. Ia menyuruh Qin Kean untuk makan lebih dulu. Setelah itu, ia berniat mengajak sekretarisnya berjalan-jalan keliling mal. Ucapan itu membuat Qin Kean ketakutan. Ia tak ingin menunda lebih lama. Maka dengan langkah cepat, ia berdiri dan meninggalkan meja. Ia bahkan tidak mendengarkan perintah Chen Yuan. Tindakan Qin Kean itu membuat semua orang di meja terkejut. Termasuk Lin Ziluo yang hanya bisa menatap kepergian sang sekretaris dengan bingung dan heran. Lin Ziluo hanya bisa menggeleng pelan saat melihat Qin Kean yang meninggalkan meja tanpa menanggapi perintah dari Chen Yuan. Ia menyadari sikap dingin dan ketidaktertarikan Qin Kean mungkin berkaitan dengan masa lalunya bersama Li Jiamu. Saat hal itu diutarakan, Chen Yuan tidak menunjukkan penyesalan sedikit pun karena telah mempekerjakan pria itu. Justru ia menganggap Qin Kean sangat profesional. Menurut Chen Yuan, orang-orang yang punya kemampuan luar biasa seperti Qin Kean memang seringkali punya ego besar. Namun justru sikap itu yang membuat Chen Yuan semakin mengaguminya. Sementara itu, Qin Kean tengah berlari menuju pelabuhan. Nafasnya tersengal dan
wajahnya dipenuhi kecemasan. Ia takut Lee Jiamu telah benar-benar pergi ke Singapura. Ketakutan itu pun menjadi nyata. Sudah 1,5 jam yang lalu, helikopter Lee Jiamu lepas landas. Dalam kegalauan dan rasa putus asa, Wang Mengmeng merenung. Ia merasa Qin Kean benar-benar tidak menghargai Chen Yuan, orang yang telah memberinya kepercayaan dan jabatan tinggi di Sendian Group, padahal Qin Kean pernah bekerja di bawah Lee Jiamu yang diketahui sebagai musuh dari kakaknya sendiri. Bagaimana mungkin Chen Yuan mempercayakan posisi penting kepada seseorang yang pernah ada di pihak musuh? Bagi Wang Mengmeng, hal ini sungguh membingungkan. Namun seperti kebanyakan orang yang tidak memahami sepenuhnya maksud Chen Yuan, Wang Mengmeng pun terjerumus dalam keyakinan bahwa semua ini adalah bagian dari strategi rumit sang kakak. Mereka mengira tindakan Chen Yuan selalu penuh perhitungan dan jebakan tersembunyi. Ia pun teringat saat Chen Yuan mengatur strategi untuk membalikkan keadaan dengan Yue Ling. Dulu, Chen Yuan memanfaatkan Yue Ling untuk menghabiskan uang yang ia berikan, bukan untuk menyadarkannya. Begitu pula dengan Qin Kean. Bagi Chen Yuan, keduanya hanya alat. Namun secara tidak langsung, semua tindakannya selalu berdampak besar dan menjerat lawan-lawannya, bahkan membuat keluarga Li pun terpukul. Kini Wang Mengmeng mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya peran Qin Kean dalam rencana besar kakaknya? Apakah ia sedang digunakan untuk mengendalikan wanita-wanita yang masih setia kepada Lee Jiamu? Pertanyaan-pertanyaan itu membuat Wang Mengmeng makin kagum. Kakaknya sungguh licik dan jenius. Sementara itu, Qin Kean berdiri di pelabuhan dalam kepedihan yang tak bisa ia sembunyikan. Helikopter Lee Jiamu telah lama pergi, tidak ada lagi kesempatan. Bahkan ponsel Lee Jiamu tidak bisa dihubungi. Berkali-kali ia mencoba menelepon, tapi sia-sia. Air matanya jatuh, rasa sakit memenuhi dadanya. Orang yang paling ia percayai, orang yang telah memberinya makna dalam hidup, telah pergi, dan ia tak bisa menyusulnya. Di dalam helikopter, bawahannya melaporkan bahwa Qin Kean telah menelepon. Awalnya, Lee Jiamu menunjukkan niat untuk menjawab panggilan itu. Namun Pak Tua langsung mencegahnya. Ia memberi alasan masuk akal bahwa Qin Kean telah mengkhianati mereka. Mungkin ponselnya disadap, dan jika panggilan dijawab, polisi bisa melacak lokasi helikopter. Kata-kata itu seperti paku terakhir di peti kepercayaan Lee Jiamu. Ia pun meyakini bahwa Qin Kean adalah pengkhianat yang bekerja sama dengan polisi Shanghai. Padahal tidak ada yang lebih salah dari itu. Qin Kean masih setia. Seberapapun baiknya Chen Yuan, hatinya tetap kokoh pada Lee Jiamu. Namun ketidakhadirannya menjadi celah bagi Pak Tua. Ia menggunakan situasi ini untuk menanamkan racun dalam pikiran Lee Jiamu. Tujuannya bukan hanya menjatuhkan Qin Kean, tapi juga mengambil alih semua kekayaan yang telah dikumpulkan oleh sang bos. Lee Jiamu yang sudah termakan hasutan akhirnya benar-benar membuang ponselnya ke laut. Ia menyebut Qin Kean sebagai pengkhianat dan memerintahkan bawahannya untuk menyebarkan foto-foto memalukan milik Qin Kean. Ia ingin pria itu dihancurkan, dijatuhkan hingga tak bersisa. Perintah itu langsung dilaksanakan. Tanpa ia sadari, Lee Jiamu baru saja melepaskan orang satu-satunya yang benar-benar tulus padanya. Pak Tua pun tidak berhenti sampai di sana. Ia menyarankan rute pelarian diubah. Jalur menuju Singapura dikatakan sudah tak aman. Ia menyarankan mereka transit di Jepang terlebih dahulu, lalu terbang ke Amerika Serikat. Lee Jiamu yang telah kehilangan kendali dan arah menyetujui tanpa curiga. Helikopter pun mengubah haluan. Di pelabuhan, Qin Kean berdiri seperti tubuh tanpa jiwa. Tatapannya kosong. Orang yang paling ingin ia temui telah benar-benar pergi. Qin Kean menatap kosong ke arah pelabuhan. Ia kini benar-benar yakin bahwa tuan mudanya telah pergi ke Singapura. Itu pasti alasan panggilannya tak pernah dijawab. Namun kenyataan yang tak ia ketahui adalah dirinya sudah dianggap sebagai pengkhianat. Lee Jiamu yang sudah termakan hasutan tak lagi menganggapnya sebagai orang kepercayaan. Semua komunikasi telah terputus. Semua ikatan telah runtuh. Amarah yang membara kini diarahkan sepenuhnya pada Chen Yuan. Jika bukan karena pria itu, dirinya tidak akan terlambat. Jika bukan karena ajakan makan malam dan segala penundaan tak penting, mungkin ia masih sempat bertemu dengan tuan muda. Dalam hati, Qin Kean mengutuk situasi. Satu-satunya jalan baginya sekarang adalah menyusul Lee Jiamu ke Amerika Serikat. Keesokan harinya, kantor pusat Sendian Group dipenuhi dengan obrolan hangat tentang kasus keluarga Lee yang menghebohkan Shanghai. Penyelidikan terus berkembang dan publik dikejutkan dengan fakta bahwa keluarga Lee yang selama ini dikenal sebagai pebisnis ternama ternyata tersangkut jaringan kejahatan besar. Mereka terlibat dalam penggelapan pajak, perekrutan pembunuh bayaran, hingga perdagangan manusia. Yang paling mengerikan ditemukan puluhan anak kecil yang disekap di penjara bawah tanah villa keluarga tersebut. Semua terbongkar dalam penggerebekan besar oleh polisi Shanghai. Nama keluarga Lee kini benar-benar tercoreng. Tak ada lagi simpati. Semua mata memandang mereka sebagai sampah masyarakat yang layak dikutuk. Namun perhatian publik kantor mendadak teralihkan. Seorang kurir datang mengantar paket untuk Qin Kean.
Resepsionis yang menerima merasa heran dengan jumlah paket yang banyak. Rasa penasaran membawanya untuk membuka salah satu kiriman. Dan di sanalah kehormatan Qin Qian hancur lebur. Isi paket tersebut adalah kumpulan foto-foto pribadi Qin Qian dalam pose yang sangat memalukan. Seisi kantor geger. Para pegawai, baik pria maupun wanita, dibuat terpana sekaligus gempar. Dalam sekejap, foto-foto itu menyebar lebih cepat daripada berita skandal keluarga Li. Nama Qin Qian menjadi buah bibir. Tak ada yang menyangka wanita yang selama ini dikenal tegas dan profesional ternyata menyimpan sisi yang kini dipertontonkan ke seluruh kantor. Tentu saja semua ini adalah hasil dari dendam Li Jiamu yang keliru menilai kesetiaan Qin Qian. Tak lama datang lagi gelombang kurir membawa paket-paket serupa. Jumlahnya jauh lebih banyak. Satu demi satu foto-foto tidak senonoh mulai membanjiri seluruh ruangan Sendian Group. Bahkan ada yang menunjukkan kebersamaan Qin Qian dengan beberapa pria dalam situasi yang tidak pantas. Sementara itu Qin Qian masih belum tahu apapun hingga akhirnya sang sekretaris datang dengan wajah panik dan napas tak teratur. Dengan suara bergetar, ia menyampaikan berita buruk bahwa pagi ini seluruh perusahaan telah menerima puluhan paket berisi foto-foto vulgar atas nama dirinya. Bahkan ada yang menempelkan foto-foto tersebut di lift, membuat setiap karyawan terpaksa menyaksikannya. Kini hampir semua orang membicarakannya. Begitu Qin Qian membuka file yang ditunjukkan sang sekretaris, tubuhnya melemas. Matanya membelalak tak percaya. Apakah benar tuan muda yang melakukan semua ini? Tubuhnya menggigil. Luka batinnya lebih dalam dari yang bisa diucapkan. Ia tidak pernah mengkhianati Li Jiamu. Namun kini balasan yang ia dapatkan hanyalah kehinaan yang tak bertepi. Air matanya jatuh, dadanya terasa sesak. Ia mengingat semua janji kesetiaan, semua usaha menjaga kepercayaan, dan semuanya dibalas dengan hinaan yang begitu kejam. Bahkan di lorong kantor, ia mendengar para mantan karyawan yang pernah ia pecat tengah tertawa membicarakan fotonya. Mereka bersukacita atas kehancurannya. Mereka percaya bahwa Chen Yuan akan segera memecatnya. Mereka yakin reputasinya telah hancur dan karirnya akan tamat, tanpa tahu bahwa Chen Yuan bukan tipe orang yang termakan oleh omongan atau skandal semacam itu. Namun, para penggosip itu terus menyebar rumor. Mereka menuduh Qin Qian mendapatkan posisinya lewat cara kotor. Bahkan terang-terangan menyebutnya hanya wanita penghibur yang memakai tubuh untuk naik jabatan. Di tengah cibiran itu, Qin Qian menggertakkan gigi. Ia merobek foto-foto palsu itu satu persatu. Tidak, ia tidak seperti yang mereka katakan. Semua yang ia capai selama ini adalah hasil dari kerja keras, bukan dari menjual harga diri. Beberapa saat kemudian, Chen Yuan mengadakan rapat darurat. Ia melempar tumpukan foto ke meja rapat dengan tatapan tajam. Perusahaan telah dibuat kacau oleh satu insiden memalukan ini. Chen Yuan kecewa bukan karena isi foto, tetapi karena para pegawainya terlalu sibuk bergosip dan melupakan tanggung jawab mereka. Padahal, baru beberapa hari ia kembali aktif memimpin Sendian Group. Meski hanya terjadi dalam sekejap, skandal ini menyebar luas dan mencoreng citra Sendian Group secara keseluruhan. Padahal perusahaan sebesar itu semestinya disibukkan dengan urusan profesional, bukan dihiasi oleh hal sememalukan ini. Chen Yuan berdiri tegak di ruang rapat, pandangannya menyapu seluruh jajaran staf yang duduk terpaku dalam ketegangan. Dengan nada dingin ia menuntut penjelasan bagaimana mungkin foto-foto seperti itu bisa tersebar luas. Mengapa tidak ada satupun dari mereka yang mampu menghentikannya sebelum sampai ke tangan publik? Di sudut ruangan, Qin Qian menunduk, dadanya sesak. Ia merasa waktunya di Sendian Group hanya tinggal menghitung hari. Seolah-olah satu surat pengunduran diri sudah menunggu di balik pintu. Kekecewaan itu semakin dalam ketika ia membandingkan dirinya dengan Yueling Suang, wanita yang kini mendapat kepercayaan penuh dari Chen Yuan. Betapa beruntungnya Yueling Suang. Ia tidak pernah dicurigai. Tidak seperti dirinya yang selalu dilabeli sebagai orang suruhan Li Jiamu. Rasa iri tumbuh dalam hati. Bukan karena ingin menjatuhkan orang lain, tapi karena sejujurnya ia ingin merasakan kepercayaan yang sama. Chen Yuan mendadak menghempaskan tumpukan foto-foto skandal itu ke meja rapat. Suara kertas yang berhamburan seolah menampar seluruh departemen. Amarahnya meledak. Ia menyebut orang-orang dari departemen desain sebagai kumpulan bodoh. Tidak satupun dari mereka bisa membedakan mana foto asli dan mana hasil rekayasa digital. Kemarahan itu tak berhenti di sana. Ia langsung memberi instruksi keras kepada Departemen Humas untuk segera membersihkan nama Qin Qian dari seluruh media. Foto-foto itu harus lenyap dari internet, dari forum, dari media sosial, semuanya. Jika mereka gagal menjalankan perintah ini, maka pemecatan adalah satu-satunya konsekuensi. Suasana di ruang rapat menegang. Tidak ada yang berani bersuara. Lalu dengan tegas dan lantang, Chen Yuan menyatakan bahwa posisi CEO Sendian Group masih dan akan tetap dijabat oleh Qin Qian. Tak akan ada pergantian, tak akan ada pengunduran. Ia juga memperingatkan bahwa siapapun yang kedapatan menyebar atau bahkan membisikkan satu gosip buruk tentang Qin Qian
akan langsung berhadapan dengan hukuman. Ketegasan itu membuat suasana ruang rapat membeku. Tapi di balik tatapan datar Chen Yuan ada sinyal yang jelas. Ia memilih untuk percaya pada Qin Qin dan kepercayaan itu bukan sesuatu yang main-main.